Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar cepat punya rumah. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 2341, subscribe Penatua. Thunderbird ini adalah ras murni dari spesies purba. Itu tentu saja hebat tetapi tidak luar biasa. King Sui bisa membunuhnya secara instan menggunakan Stellar Transposition. Namun, dia tiba-tiba berpikir bahwa mungkin lebih baik tidak membunuhnya. Mengaktifkan indera spiritualnya, Divine Weapon Flying Sword muncul di depan King Sui. Aturan 9 benua, seni mengejar. Pergilah. King Sui menggunakan Divine Weapon Flying Sword dengan cara yang begitu cepat sehingga tak terlukiskan. Seolah-olah serangan itu tidak bisa dihindari. Puff. Pedang itu menembus sayap Thunderbird secara instan dan membuat teriakan yang sangat keras. Ini hanya permulaan saat pedang terbang terus menembus Thunderbird terus-menerus. King Sui menggunakan 9 benua gunung dan melakukan serangan terus-menerus. 9 benua gunung saat ini menakutkan, ia mampu menabrak dan melukai Thunderbird ketika serangan perisai muncul. Teriakan menyakitkan Thunderbird terdengar sementara bulunya jatuh tanpa henti. Ini soal waktu, pikir King Sui. Dia kemudian mengeluarkan Demon Ravening Furnace dan menggunakan penindasan. Thunderbird mengeluarkan teriakan bernada tinggi ketika melihat Demon Ravening Furnace, seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan. Namun, sudah terlambat. Demon Ravening Furnace segera berkembang dan menindas Thunderbird. Selanjutnya, muncul di Demon Ravening Furnace. Demon Ravening Furnace menyusut dan jatuh ke tangan King Sui. Dia telah melihat Thunderbird yang sebesar telur sekarang. Kemudian, dia memulai perbaikan. Sudah berabad-abad sejak dia terakhir disempurnakan. Demon Ravening Furnace banyak meningkatkan dalam hal ranah. Itu jauh lebih kuat dalam penyempurnaan sekarang. Itu mampu menindas sepenuhnya. Tentu saja, harta akan didasarkan pada kekuatan dan itu tidak bisa menindas semua tingkat kekuatan. Semakin kuat lawan, semakin kuat kekuatan tolakan. Jika seseorang tidak bisa menangani kekuatan tolakan, dia akan menderita kerusakan besar. King Sui menyadari hari sudah mulai gelap sehingga dia memasuki alam Valet Jade Immortal dan melanjutkan perjalanannya pada hari berikutnya. Demon Ravening Furnace lebih kuat sekarang sehingga King Sui tidak harus terlibat dalam penyempurnaan normal lagi. Namun, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. King Sui tidak khawatir tentang waktu. Dia memiliki Realm of Valet Jade Immortal setelah semua. Dia punya banyak waktu dan tidak ada hubungannya. 10 hari kemudian di alam Valet Jade Immortal, King Sui menatap Demon Ravening Furnace. Thunderbird telah lenyap seluruhnya, meninggalkan pelet ungu seukuran kenari. Itu sangat jernih, memberikan aroma menggoda dan segar. King Sui mengeluarkan pelet dan mengamatinya menggunakan teknik visi surgawi. Pelet penguat darah, mampu meningkatkan jumlah beberapa garis keturunan khusus. Peningkatan tergantung pada kekuatan garis keturunan target. Semakin kuat darah, semakin kecil peningkatannya. Peningkatannya akan dari 1 menjadi 5%. King Sui agak bersemangat ketika dia mengetahui bahwa Demon Ravening dapat menghasilkan item seperti ini. Itu pasti item yang bagus meskipun ada kenaikan kecil. Berapa banyak binatang iblis yang murni dibutuhkan dalam penyempurnaan untuk melengkapi kenaikan kecil. Apalagi hasilnya tidak absolut. Pelet penguat darah tidak akan diproduksi setiap waktu. King Sui memikirkan binatang iblisnya. Golden Scarlet Dragon Elephant memiliki 18% darah purba sekarang. Dia ingin meningkatkan darah gajah naga bersisik emas agar menjadi lebih kuat. Juga, ada Phoenix gelap, laba-laba naga, binatang pembunuh naga, raja harimau putih berlian. Sepertinya dia perlu untuk memperbaiki binatang iblis purebred kuno sekarang. Namun, mereka semua sangat kuat dan kuat. Plus, hanya ada beberapa saja. Jika mereka berasal dari suku, pasti ada seseorang yang menakutkan dan menakutkan. Jika dia memperbaiki keturunan mereka, mereka mungkin akan membalas dendam. King Sui memberikan penguatan darah ke Golden Scarlet Dragon Elephant. Dia bingung mengetahui bahwa kenaikannya hanya 1%. Ada 19% darah primordial sekarang. 20% adalah titik kritis pertama yang bisa sangat meningkatkan kekuatannya. Namun, peningkatan kekuatan untuk 19% relatif rendah. Darah primordial menakutkan. Itu peringkat dalam 10 besar atau lebih tinggi di antara yang lainnya. The Dragon Slaying Beast memakan jantung Golden Primordial Bear dan membangunkan darah primordial sebelumnya. Namun, sangat tipis sehingga bisa diabaikan. Menggunakan pelet penguat darah harus dapat meningkatkan darah primordialnya. King Sui membuat pil asal esensi dari item yang tersisa. Itu dimaksudkan untuk peningkatan kekuatan. Itu tidak akan meningkatkan darah atau mengubahnya. King Sui menggelengkan kepalanya. Semoga, Dragon Slaying Beast dan Golden Scarlet Dragon Elephant akan menjadi kuat dengan darah purba di masa depan. Dia berharap bahwa mereka akan mencapai tingkat Golden Primordial Bear, yang benar-benar dapat membalikkan dunia dengan hanya 70 hingga 80% darah purba. Namun demikian, ini hanya pemikiran kosong. Jika dia bisa menemukan cukup banyak binatang iblis yang murni di masa depan, mereka mungkin tidak akan bisa sepenuhnya menyerapnya setelah sering digunakan. Hanya ada peningkatan 1% selama pertama kalinya. King Sui takut bahwa 10 intake pelet penguat darah berikutnya akan menjadi 1% juga.
Sangat mungkin bahkan menjadi kebal terhadapnya dan tidak menunjukkan perubahan lain. Selalu menyenangkan memiliki harapan. Adapun hasil, dia tidak boleh terlalu memikirkannya. Dia harus senang dengan kenaikan sedikit pun. Segala sesuatu tidak boleh dipaksakan dan seorang pria yang puas akan menjadi pria yang bahagia. Dia sudah cukup sekarang. Tidak perlu mengejar kesempurnaan dalam segala hal. Apalagi tidak ada yang sempurna. Bahkan 100% bukanlah batas tertinggi. Ada 200% dan bahkan 300%. Kota Bailan. Hari berikutnya, King Sui tiba di kota Bailan. Itu adalah kota besar tanpa kehadiran domain. Karena Raja Iblis Domain melibatkan seluruh wilayah, ada kota di dalamnya. Sebuah kota bisa sangat besar dan dibagi menjadi beberapa kota kecil. Beberapa dibagi menurut arah utara, selatan, timur, dan barat. Para bangsawan biasanya di beberapa kota khusus. Kota biasa memiliki satu atau bahkan dua bangsawan. Adapun untuk kota Bailan, ada satu bangsawan yang tinggal di sini. Bangsawan adalah orang dengan status tertinggi di negara setelah raja. Meskipun ada banyak bangsawan di suatu negara, tanah bangsawan begitu luas sehingga orang sulit membayangkannya. Sepanjang perjalanan King Sui ke kota Bailan, tanah yang dilaluinya adalah milik bangsawan di kota Bailan. Bangsawan kota Bailan memiliki nama keluarga Lan. Dia tampaknya Raja Iblis yang kuat yang telah memerintah tanah selama 300 tahun. Di negara air, para bangsawan tidak terlalu menonjol dan tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kaisar air. Oleh karena itu, mereka tetap dalam kondisi saat ini yang sama sepanjang hidup mereka. Begitu dia tiba, King Sui menyadari bahwa kota Bailan dan kota Heishui adalah seperti dunia kuno dan modern masing-masing. Lingkungan kota Bailan yang berkembang pesat berada di depan kota Heishui. Infrastruktur di sini jauh lebih berkelas. Di sepanjang jalan, ukuran bangunan, lebar jalan, pengaturan di jalan, pakaian pejalan kaki, dan jenis kendaraan binatang di sini benar-benar berada pada tingkat yang berbeda. Rumah pelelangan. Setelah berjalan singkat, dia melihat sebuah rumah lelang. Itu tampak seperti ruang lelang yang sangat rapi dengan tempat yang luas. Yang paling penting, itu ramai di luar toko, ada banyak kendaraan binatang kelas atas dengan binatang iblis yang kuat. Kendaraannya mewah dan binatang buas ganas. Mereka sepertinya selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. King Sui ingin memeriksanya karena dia tidak ada hubungannya. Mungkin dia bisa menawar beberapa barang yang berguna seperti Divine Weapon Crystal atau Divine Square Cauldron. Tuan, tolong tunjukkan kartu undangan kamu, kata pelayan cantik di pintu dengan nada formal. Apa, kamu memerlukan kartu undangan? King Sui menjawab dengan terkejut. Ya, rumah lelang kami hanya terbuka untuk orang-orang tertentu, pelayan itu menjawab sambil tersenyum. Maksudmu aku bahkan tidak bisa masuk tanpa kartu undangan? Tanya King Sui. 2342. Maksudmu aku tidak bisa masuk tanpa kartu undangan? Tanya King Sui. Belum tentu. Misalnya, kamu dapat membiarkan seseorang yang memiliki kartu undangan untuk membawa kamu masuk, atau kamu dapat menunjukkan beberapa item khusus untuk dilelang, atau bahkan menunjukkan kekuatan bela diri kamu yang kuat. Kamu bisa mendapatkan salah satu dari metode-metode itu, kata pelayan muda itu, dengan penuh hormat. Kedengarannya bagus, dia bisa membuang opsi menemukan seseorang untuk menuntunnya karena dia tidak mengenal siapapun di sana. Mendapatkan barang untuk dilelang, yang mungkin membutuhkan sesuatu yang berharga yang akan menguntungkan rumah lelang. Mereka kemudian akan memberikan kartu undangan sebagai hadiah. King Sui memiliki banyak item yang tersedia untuk dilelang di alam Valet Jade Immortal seperti Yin Yang Duality Swords. Dia telah mengumpulkan banyak hal selama bertahun-tahun. Dia bisa mengeluarkan pil dan dia punya banyak teknik juga. Bagaimana aku memamerkan kekuatan bela diri aku yang kuat? King Sui bertanya sambil tersenyum. Ada 5 putaran. Kamu bisa mendapatkan kartu undangan saat menang 3 putaran berturut-turut. Pelayan muda itu menunjuk ke sebuah bangunan di sebelah. Itu seperti sebuah benteng, yang sangat besar. Ada medan perang dengan platform dan tempat untuk memberikan kartu undangan. Akan ada nilai yang berbeda. Itu adalah cara untuk menambah batasan oleh rumah lelang. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang terbatas. Meskipun relatif luas, itu tidak tahan dengan kerumunan besar. King Sui memikirkannya dan mengeluarkan beberapa pil dan produk palsu. Benda-benda ini bisa dilelang. Dapatkan seseorang untuk memverifikasi mereka dan lihat apakah aku memenuhi syarat. Juga, bantu aku menukar uang untuk pelelangan. Pelayan muda tentu tidak tahu nilai barang-barang ini. Dia hanya tersenyum, mohon sebentar, Tuan. King Sui mengangguk dan berdiri di sana, mengamati sekelilingnya. Ini adalah tuan muda kelima dari Raja Lan. Dia memang tampan dan jenius. Aku mendengar dia mungkin menjadi raja berikutnya. Tuan muda kelima kuat dan hebat. Dia adalah salah satu yang terkuat di antara orang seusianya di kota Bailan ini. Dia sangat bagus dan salah satu yang terkuat. Namun, tampaknya dia bukan yang terhebat, lanjut seseorang. Tidak ada runner-up dalam seni bela diri. Klan Lan sangat kuat, tetapi kekuatan lain tidak lebih lemah. Mereka memiliki banyak orang muda berbakat. Sulit untuk menjadi yang terdepan di depan yang lain. Cukup bagus untuk menjadi salah satu yang terkuat. Mendekati tahap akhir, sulit untuk menerobos sekalipun. Mungkin, seseorang tidak akan pernah maju satu langkah pun selama sisa hidupnya. Petik 2. Karenanya, mereka yang telah mencapai terobosan secara kebetulan dapat dengan mudah menang melawan para pejuang dari tingkat yang sama. Namun, ini adalah langkah yang sulit. Selain itu, burung terkemuka akan tertembak terlebih dahulu.
Semakin banyak bakat yang dimiliki, semakin mudah dia bisa kehilangan nyawanya. King Sui mendengarkan diskusi sambil menonton seorang pria berjalan dari kendaraan binatang yang mewah. Pria itu tampak bersemangat pada usianya yang muda, terlihat tampan dan cerah. Matanya cerah, bajunya dalam garis emas sangat kuat dan elegan. Dua wanita cantik berdiri di sisinya. Mereka tinggi dan langsing, tampak anggun dengan tubuh melengkung dan menggoda. Akan sangat memalukan bagi pria dari klan besar jika dia tidak memiliki beberapa wanita yang terlihat baik. Tuan muda kelima adalah krim tanaman di kota Bailan. Dia pasti tidak akan kalah dalam aspek wanita. Sambil memeluk salah satu dari mereka di setiap sisi, ia mendekati rumah lelang. Selamat datang, Tuan muda kelima. Kenapa kamu hanya datang sekarang? Aku sudah menunggu kamu, Tuan muda kelima. Beberapa pemuda berjalan dengan gembira, jelas dari geng yang sama dan mereka sering nongkrong bersama. Tawaran belum dimulai, kan? Kenapa kamu terburu-buru? Ayo masuk. Aku mendengar ada barang bagus kali ini. Tuan muda kelima tertawa, tangannya menekan kedua wanita itu yang ceria, membuat mereka cemberut. Tuan muda kelima masih sangat anggun. Kedua wanita ini terlihat berbeda dari yang dari 3 hari yang lalu. Kamu cepat, seorang pria muda menyeringai sambil mengamati dua wanita di samping Tuan muda kelima. Tuan muda Fan, wanita seperti pakaian. Kami harus mengubahnya kapanpun kami tidak ingin memakainya lagi. Kamu lebih berhemat, kamu tidak mengganti pakaian bahkan setelah beberapa waktu. Gadis, kamu beruntung mengikuti kipas Tuan muda. Tuan muda kelima memandang wanita di sebelah pria muda itu. Wanita itu cantik dengan tampilan dunia lain yang luar biasa. Dia tinggi dan ramping dengan keanggunan halus. Dia tampak acuh tak acuh terhadap segala hal tetapi pesonanya benar-benar hebat. Dia berdiri diam di samping pria muda itu seperti teratai salju. Wanita itu tetap diam yang tampaknya digunakan Tuan muda kelima. Dia berkomentar bahwa itu tidak menarik dan kemudian memasuki rumah lelang. King Sui berdiri di pinggir untuk sementara waktu. Banyak orang masuk satu demi satu, masing-masing dari mereka adalah pria dengan status dan identitas tinggi. Mereka adalah anggota keluarga kerajaan, bangsawan, atau menteri. Tidak diragukan lagi, beberapa milik klan dan pasukan besar. Setelah beberapa saat, pelayan muda itu bergegas, diikuti oleh seorang pria parubaya. Tuan, ini adalah eksekutif Liu kami. Dia ingin berbicara denganmu. Hai, Liu eksekutif. Aku King Sui. Pak, King, kami telah melihat barang-barang kamu dan itu bagus. Bagaimana kalau kita bicara di sana? Kursi di tempat lelang sudah siap. Kami akan membawamu sebelum penawaran dimulai, kata pria itu sambil tersenyum. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Setelah eksekutif Liu ini masuk ke rumah lelang, pria itu segera berkata, Tuan, kami sangat menyukai barang-barang kamu, terutama pil obat. Aku ingin tahu apakah kamu ingin melelang, atau... Jika kamu menyukainya, kamu dapat membelinya langsung dan aku akan menahan diri untuk tidak melelang mereka. Itu pas karena aku kekurangan uang untuk penawaran. King Sui tersenyum. Dunia para prajurit tidak menggunakan emas dan perak sebagai uang karena mereka tidak ada artinya bagi mereka. Pejuang yang kuat tidak pernah kekurangan uang sebanyak itu. Di dunia para pejuang, batu giok emas khusus digunakan sebagai uang. Item ini penuh dengan perasaan spiritual. Itu bisa mempercepat pelatihan dan digunakan secara luas. King Sui memiliki beberapa batu giok emas tetapi dia takut dia tidak mampu membeli beberapa barang bagus. Oleh karena itu, ia menjual pil obat ke rumah lelang. Ini bagus. Aku berterima kasih atas nama pemiliknya. Kami akan menawarkan 50 juta giok emas, bagaimana dengan itu? Pria itu menawarkan. Emas jadi dihargai dalam potongan-potongan seperti uang tembaga di masa lalu. Namun, bukan uang tembaga di sini. Bentuk batu giok emas berbeda. Emas jadi bisa berbentuk tidak teratur. Itu dinilai berdasarkan isi indera spiritual dalam sepotong batu giok emas. King Sui tahu nilai dan daya beli batu giok emas di sini, dan 50 juta adalah jumlah yang baik. Harga yang ditawarkan sangat masuk akal. Dia menganggap itu harga yang sama jika dia melelang mereka. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, Oke. Ada satu hal yang ingin aku diskusikan dengan kamu. Jika aku memiliki uang yang tidak mencukupi selama pelelangan, dapatkah kamu membantu aku menghasilkan jumlah yang hilang? Aku akan membayar barang aku. Aku menjamin bahwa kamu akan puas. King Sui tersenyum. Sama sekali tidak masalah. King Sui memasuki rumah lelang. Di dalamnya ada ruang tertutup, hanya orang terhormat yang bisa menikmati keistimewaan. Rumah lelang itu didekorasi dengan megah, berkilauan dengan emas. Ada bisbon saat memasuki pintu utama. Ini adalah binatang pertempuran kuno. Namun, hanya ada kerangka yang tersisa sekarang. Awalnya, King Sui mengira itu adalah patung binatang iblis berukir tapi dia baru menyadari bahwa itu adalah binatang iblis sejati tanpa daging dan kulitnya. Itu begitu lengkap dengan kerangka yang tersisa. Aula besar penuh sesak dan ramai pada saat itu. Setidaknya ada 10.000 orang berdiri dalam setengah lingkaran, mengelilingi panggung depan. Disitulah pelelang berdiri. Ada banyak kamar di lantai 2 dan hanya orang-orang terkenal yang memenuhi syarat untuk memasuki kamar. 2343. King Sui mengeluarkan konstitusi Nurturing Pill. Dia pikir itu adalah barang yang relatif bagus. Dia tahu bahwa barang ini adalah barang yang sangat berharga di luar. Pemeliharaan konstitusi dan pembersihan kotoran adalah yang paling penting dalam budidaya prajurit. Pembersihan kotoran dapat menghilangkan racun tubuh dan membuat tubuh lebih murni.
Ini meningkatkan konstitusi tubuh dan bakat, membuat pelatihan lebih cepat dan kekuatan lebih tinggi. Itu bisa memotong sebagian penyakit dan kontaminan tersembunyi pelatih. Jumlah eliminasi tergantung pada tingkat pembersihan kotoran. Sementara itu, pemeliharaan konstitusi menstabilkan yayasan dan menghangatkan meridian. Melalui pengasuhan, Origin Ki menjadi lebih murni dan lebih kuat. Yayasan pelatih adalah yang paling penting, seperti halnya fondasi gedung pencakar langit adalah bagian yang paling vital. Kalau tidak, itu tidak akan pernah bisa berdiri tegak. Hal yang sama berlaku untuk seorang pejuang. Yayasan menentukan tingkat pelatihan. Jika yayasan itu tidak stabil, pertumbuhan pria berbakat akan terhambat cepat atau lambat. Dengan demikian, pemeliharaan konstitusi dan pembersihan kotoran adalah wajib. King Sui tahu bahwa botol pil pemeliharaan konstitusi ini akan dijual dengan harga tinggi. Tawaran rumah lelang kepadanya tinggi, tetapi mereka tidak menderita kerugian. Mereka bahkan menghasilkan banyak uang darinya. Pada saat ini, seorang penatua dan seorang wanita cantik berjalan di atas panggung. Lelang tidak akan pernah bisa tanpa seorang wanita. Wanita itu dewasa, mengenakan jubah merah, memeluk tubuh, yang menguraikan sosok indahnya dengan sempurna. Pinggang tipis dan P4 bulatnya meminta masalah. Dua gunung di dadanya sangat bulat dan kuat. Banyak orang ngiler melihat sosoknya yang memikat. Rumah lelang Lan City memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, banyak orang akan berencana untuk mendapatkan wanita ini. Wanita itu memiliki wajah yang menawan dan menggoda. Dia dewasa dan mengundang. Ini adalah seorang wanita yang bisa menyalakan api batinmu secara instan. Dia bisa menggoda kamu dengan satu tampilan atau gerakan kecil. Ini adalah keindahan abadi. King Sui juga memperhatikan sisi lain dari dirinya. Kekuatan wanita ini mirip dengan Qi Yang, sekitar 1,5 triliun dao. Tanpa teknik visi surgawi, King Sui tidak akan pernah tahu kekuatan wanita ini. Penatua biasa dengan kekuatannya di tingkat martial king. Dia tampak ramah dan montok, matanya yang kecil penuh senyum. Pada saat itu, dia berdiri di atas panggung pelelangan dan membungkuk di sekelilingnya. Selamat datang di rumah lelang kota Lan. Aku akan mengabaikan aturan karena aku tahu tidak ada yang mau mendengarkannya. Kali ini, kami memiliki beberapa barang bagus. Semua orang, harap nantikan melihat mereka. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat item pertama. Penatua gemuk memberi sinyal tangan. Seorang wanita berjalan dari belakang panggung, memegang benda seperti piring yang ditutupi kain merah. Dia meletakkannya di meja lelang. Penatua mengungkapkan kain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu adalah kulit binatang terlipat yang sekitar lebih dari 10 meter persegi ketika dibuka. Ini adalah kulit Void Wolf. Semua orang tahu tentang Void Wolf, kan? Itu bisa membuat lompatan ke langit. Pakaian yang terbuat dari kulitnya bisa membuat orang tidak terlihat. Selain itu, seseorang dapat melarikan diri dari lokasi sekarang dengan ini. Ini adalah barang yang hebat dan menyelamatkan jiwa. Void Wolf Letter ini sekitar 10 meter, lebih dari cukup untuk membuat jas. Tawaran dimulai dari 20 juta batu giok emas. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. Tawarannya dimulai sekarang. Penatua itu menjelaskan dalam sekali jalan. 30 juta giok emas. Segera setelah Penatua menyelesaikan dialognya, seseorang mulai dengan 30 juta giok emas. King Sui bingung dengan berapa banyak orang kaya di sana. Dia hanya memiliki 60 juta giok emas sekarang dan di awalnya memiliki 10 juta dari mereka. Awalnya, dia pikir dia dianggap sebagai jutawan, tetapi sekarang dia dibuat menyadari bahwa dia miskin jika dibandingkan dengan orang lain yang hadir. 32 juta. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berkata. 40 juta. Pria pertama berkata lagi. Pria ini adalah yang dilihat King Sui di pintu masuk. Dia adalah penggemar tuan muda. Pria parubaya itu membuat gerakan mengepalkan. Dia menghentikan perintahnya. 40 juta sekali, 40 juta 2 kali, 40 juta 3 kali lipat, kesepakatan. Selamat untuk pria ini karena mendapatkan Void Wolf Letter. Sekarang, kamu dapat melakukan pembayaran di belakang. Kamu juga bisa pergi saat pelelangan selesai, sesepuh itu tersenyum. Baiklah, pindah ke item kedua sekarang. Item ini sedikit spesial jadi hati-hati. Petik 2. Kemudian, sekali lagi, seorang pelayan memegang sebuah piring dan berjalan menaiki panggung. Itu juga ditutupi dengan kain merah. Penatua menarik kain merah pergi, menampilkan pagoda kecil untuk para penonton. King Sui ternganga. Bukankah itu pagoda harta karun? Kami tidak tahu barang ini dan penggunaannya, tetapi klien aku bersikeras agar aku melelangnya. Rumah lelang kami akan memasang beberapa barang aneh untuk dilelang juga. Plus, klien memiliki beberapa barang lainnya untuk dijual. Ini hanya bonus. Tawaran dimulai dari 100.000, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 5.000. Mereka yang tertarik, kamu bisa mulai sekarang. Kata Penatua sambil tersenyum. King Sui pasti mendapatkan ini. Meskipun dia tidak tahu tentang penggunaannya, item ini jelas merupakan harta paling berharga dan dia tidak boleh melewatkannya. 105.000. King Sui mengajukan penawaran. Dia terdengar lemah seolah-olah dia tidak benar-benar tertarik. 105.000, apakah ada harga yang lebih tinggi? Lelang melanjutkan. 105.000 sekali, 105.000 2 kali, 105.000. 200.000. Pada saat itu, suara lain terdengar. Jantung King Sui berdetak kencang. Siapa itu? Mungkinkah dia tahu nilai pagoda kecil ini juga?
Jika yang lain benar-benar tahu penggunaan pagoda kecil ini, dia bahkan tidak bisa mendapatkannya dengan 10 juta batu giok emas. King Sui bukan orang yang hemat. Dia akan membelinya tanpa ragu-ragu jika dia memiliki 10 juta. Lagi pula, barang semacam ini sebenarnya sangat berharga. Bahkan batu giok emas tidak bisa dibandingkan dengan itu. King Sui menatap orang itu. Yang mengejutkan, Tuan Muda kelima. King Sui merasa terdiam, tetapi dia mengatakannya, 500.000. Para hadirin mulai berdiskusi. Pagoda kecil ini jelas tidak menarik dan tidak berguna tetapi benar-benar ada orang bodoh yang menawarinya. Betapa borosnya. Tuan Muda kelima, sepertinya seseorang berkelahi denganmu. Seorang pemuda tertawa. Ini adalah pelelangan. Jelas bahwa itu hanya menarik dengan beberapa kompetisi. 1 juta. Tuan Muda kelima menggandakan harganya. King Sui tidak berharap untuk melawan bangsawan pada saat kedatangannya. Tetap saja, dia tidak mundur. 5 juta. Set. Banyak orang menarik napas dingin. Betapa bodohnya orang kaya. Siapa ini? Apakah dia tidak tahu bahwa dia menentang Tuan Muda kelima? Seorang pengamat berkata, dia terdengar sangat bahagia. Tuan Muda kelima yang terkasih, siapa anak konyol itu? Dia tidak menganggapmu serius. Seorang wanita di samping Tuan Muda kelima tertawa. Lupakan, aku tidak menginginkannya lagi. Benda ini bahkan tidak terlihat bagus. Jangan berjuang untuk itu. Pria ini mungkin hanya ingin membuat Tuan Muda membelanjakan lebih banyak. Dia tahu kamu tidak akan membiarkannya pergi. Jangan berjuang untuk itu dan biarkan dia menjadi orang yang menghabiskan banyak uang. Tidak ada artinya bertarung di sini dan ada lebih banyak item hebat berikutnya. Kita tidak perlu menyia-nyiakannya di sini, kata wanita lain dengan lembut. Kakak perempuan, kamu baik sekali. Tuan Muda sangat memanjakan kamu. Aku juga sangat baik hati. Wanita sebelumnya memeluk Tuan Muda kelima dan berkata dengan suara membujuk. Oke, mari kita dengarkan Yuaner. Gadis kecil, belajarlah dari Yuan lain kali. Petik 2. 5 juta 1 kali, 5 juta 2 kali, 5 juta 3 kali, kesepakatan. Selamat untuk pria ini karena memenangkan pagoda kecil ini. Tuan Muda kelima menyerah. Itu adalah sesuatu yang tak terduga dan langka, tetapi pria di ruangan itu mungkin mendapat masalah. 2344. Tuan Muda kelima menyerah. Itu adalah sesuatu yang tak terduga dan langka, tetapi pria di ruangan itu mungkin mendapat masalah. Memang, sudah lama sejak seseorang menentang Tuan Muda kelima seperti ini. Menarik. King Sui tidak peduli dengan obrolan itu. Dia tidak takut pada siapapun di Demon King Domain, apalagi Bailan City. Setelah beberapa saat, seorang pelayan mengirim pagoda kecil ke King Sui. King Sui meletakkan uang itu di rumah lelang sebelumnya, sehingga mereka akan mengurangi harganya. Pagoda harta karun nasib surgawi kekerasan dan daya tahan. Setelah memilikinya, seseorang akan menggandakan kekuatan menyerang dan daya tahan mereka. Deskripsi itu singkat, tetapi King Sui sangat terkejut dan langsung membelinya. Energi kuat terbentuk di dalam tubuh King Sui. Kekuatan menyerang selalu menjadi kelemahan King Sui, tapi sekarang sudah sangat meningkat. Meskipun itu masih tidak cukup, itu akan menakutkan dalam kepala naga berserk. King Sui merasa teknik tinju ini semakin penting sekarang. Itu adalah kemampuan teknik mimikri 9 hewan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh King Sui hingga tingkat yang menakutkan. Berserk Dragon Fist saat ini sudah bisa mencapai 4.000 triliun dao. King Sui hanya memiliki kurang dari 5.000 triliun dao sekarang, termasuk pertahanan, battle god halo dan formasi. Serangan ini dianggap sangat kuat, tetapi hanya terbatas pada Berserk Dragon Fist. Yang lain masih agak lemah, tetapi King Sui percaya bahwa mereka akan mengejar ketinggalan satu hari. Pagoda harta seperti ini hanya meningkatkan kekuatan serangan terakhir dan tidak berpengaruh pada pertahanan King Sui. Meskipun demikian, daya tahannya berlipat ganda dan itu luar biasa. Itu tentang kekuatan abadi yang terkait dengan tubuh. Barang itu benar-benar bernilai harga 5 juta. Dia puas mendapatkannya dengan jumlah uang ini. Dia bertekad untuk mendapatkan item ini terlepas dari harga akhirnya. Pada saat ini, item ketiga terungkap pada tahap lelang. Ini adalah pedang harta karun. Dikatakan telah dimiliki oleh seorang suci di zaman kuno. Meskipun mengalami kerusakan kecil, itu masih dianggap ajaib. Kamu bisa melihatnya dulu. Lelang tua itu menjelaskan. Kemudian, wanita memikat dengan warna merah membawa pedang ini dan mulai membiarkan orang banyak mengamatinya. Yang pasti, mereka mulai dengan orang-orang di kamar. Wanita ini terlalu menggoda dan menggoda, tetapi dia juga seorang wanita dengan duri. Bang! Seorang pria gemuk terlempar keluar dari sebuah ruangan dan jatuh ke aula lantai pertama. Wanita yang memikat itu hanya mengucapkan satu kalimat, pergilah. Pria yang tidak punya otak. Dia mungkin ingin memanfaatkannya. Aku ingin tahu berapa banyak pria yang telah melakukan hal yang persis sama. Seorang pria muda berkata sambil tersenyum. 135. Seorang pria terdengar serius. Haha, kamu lebih baik dalam jumlah. Tentu saja kamu akan mengingat ini, Tuan Muda Chu. Segera setelah itu, wanita itu mendekati King Sui sambil memegang pedang. King Sui bertanya-tanya tentang identitasnya dan mengapa dia bekerja di sini, tetapi itu hanya cocok untuk seseorang yang memiliki kekuatan miliknya. Angin semerbak terasa. Itu bukan aroma yang berat atau ringan, tapi itu menggoda. Ini adalah aroma yang kuat, membuat orang kehilangan kendali dengan mudah. Tuan, tolong lihat. Wanita itu mendekatkan pedang ke King Sui.
Suaranya memikat dan menggoda, itu lembut dan menggoda jiwa seseorang. Maaf sudah merepotkanmu. Ini tugasku untuk melakukannya. King Sui tersenyum dan melihat pedang yang usang dan polos ini. Itu berat dan tebal, dengan panjang 4 meter dan lebar 2 inci. Itu tidak besar maupun kecil. Senjata ini hebat dari apa yang ditemukan King Sui dengan teknik visi surgawi. Itu lebih lemah dari God Striking Whip. Keduanya rusak tetapi ada perbedaan besar. Namun, itu memenuhi syarat sebagai senjata ilahi. Selain itu, dia tidak harus memiliki senjata ini. King Sui mengangguk, menyiratkan bahwa dia sudah selesai. Dia akan menawar untuk itu jika memungkinkan, tetapi melihat bagaimana jenis barang ini adalah yang paling populer, itu mungkin tidak realistis. Setelah beberapa waktu, juru lelang yang lama berkata, mulai dari 40 juta, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 8 juta. Tawaran dimulai sekarang. King Sui bingung bahwa tawaran terendah adalah 40 juta. Pedang ini mungkin akan melampaui 100 juta. 80 juta. Segera, seorang pria berkata. Ini Menteri Jin. Seseorang berteriak. King Sui tidak tahu tentang Menteri Jin, tetapi pria itu tampak karismatik di usia pertengahan. Mengenakan jubah emas, matanya penuh semangat, memberikan rasa keganasan. Ini adalah pria yang kuat, dan pria dengan status kuat. Menteri Jin menyiratkan tekadnya untuk mendapatkan barang itu sehingga orang lain akan menyerah padanya. Juga, dia menunjukkan ketulusannya dengan menggandakan harga. 100 juta. Seorang pria yang mengenakan jubah putih dan juga tampak agak tua berkata. Haha, aku tahu Menteri Bai akan menonjol. Keduanya telah berjuang selama bertahun-tahun. Dia akan menaikkan harganya bahkan jika dia tidak bisa menang melawan Menteri Jin, seseorang berkata sambil tertawa seketika. Rupanya semua orang mengenal kedua pria ini. Itu telah menembus 100 juta. Barang yang bagus. Sangat memalukan bahwa kita tidak dapat bersaing, seorang pria menghela nafas dan berkata. King Sui ternganga kaget, barang ini benar-benar dapat menghasilkan banyak uang. Pada saat itu, juru lelang tua di atas panggung mengatakan sesuatu. Aku minta maaf untuk menginformasikan hal ini tetapi baru saja, penjual mengatakan bahwa ia tidak akan memperdagangkan barang ini dengan uang lagi. Dia menginginkan beberapa pil atau resep yang bisa memperpanjang umur. Seharusnya tidak lebih rendah dari 50 tahun. Mendengar kata-katanya, banyak orang tercengang. 50 tahun. Itu bukan jumlah yang kecil. Selain itu, pil yang memperpanjang umur adalah yang paling berharga. Pada saat itu, King Sui memanggil pelayan untuk mendapatkan sebotol pil seumur hidup. Secara bersamaan, banyak orang menyerahkan resep atau pil mereka ke pelayan. King Sui akhirnya mendapatkan pedang itu. Bahkan tidak memiliki nama, King Sui melemparkannya ke alam valet jade immortal tanpa ragu-ragu. Jika yang lain tidak bisa memanfaatkannya, dia akan menggunakan 100 treasure chest itu. Menteri Jin dan Menteri Bai menatap King Sui dengan pikiran yang tidak diketahui. Dari mana pemuda itu berasal? Pria yang murah hati, dia tidak takut menyinggung Tuan Muda Kelima atau Menteri Jin dan Menteri Bai. Petik 2. Pria ini tidak sederhana. Untuk dapat menawarkan pil yang memperpanjang umur, itu bukan jumlah yang kecil. Petik 2. 10 item berikutnya tidak menarik bagi King Sui, tetapi yang lain memiliki kompetisi yang hebat. Dia hampir tertidur. Kali ini, item yang dibawa di atas panggung agak besar. King Sui melirik dan tertawa pada dirinya sendiri. Itu mengejutkan batu senjata ilahi. Divine Weapon Stone, item ajaib yang mampu meningkatkan kualitas senjata. Namun, itu membutuhkan pandai besi yang sangat hebat. Jadi, seseorang harus sangat berhati-hati. Kalau tidak, dia akan kehilangan senjatanya secara tidak sengaja. Petik 2. Ada sedikit peluang yang pernah digunakan, senjata itu pada dasarnya akan rusak. Namun, orang akan bertaruh selama ada peluang karena ketika sukses, keuntungannya jelas. King Sui tidak akan menggunakan Divine Weapon Stone untuk meningkatkan level senjata. Sword Weapon Flying Sword belum mencapai tingkat yang lengkap. Jika dia bisa, dia akan meningkatkannya terlebih dahulu. Mulai dari 5 juta, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 600.000. 8 juta. Orang yang memulai adalah Tuan Muda Kelima. King Sui tersenyum diam-diam begitu dia melihat Tuan Muda Kelima, sepertinya dia harus bertarung sengit dengan pria ini hari ini. King Sui tidak segera menjawab. Dia mengira seseorang akan keluar untuk bersaing. Semakin meriah. 10 juta. Menteri Jin berbicara. 12 juta. Itu juga terjadi sekaligus. Tidak masalah untuk meninggalkan item ini. Hal-hal besar tidak akan mengalami depresiasi. Penggunaannya luas dan efeknya luar biasa. Sayangnya, risiko kegagalan itu terlalu tinggi. 2345, subscribe Penatua. Divine Weapon Stone ini sangat besar dan yang paling penting, kualitasnya bagus. Itu wajar bahwa King Sui menginginkannya juga. Hanya dalam beberapa saat, harganya menjadi 12 juta. 13 juta, Tuan Muda Kelima berbicara lagi kali ini. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun kali ini. Sementara Divine Weapon Stone bagus, tingkat kegagalannya terlalu tinggi. Setelah gagal, senjata atau baju besi akan hilang. Item yang buruk tidak perlu ditingkatkan dan item yang bagus tidak akan mau hilang. Divine Weapon Stone tidak banyak nilainya tetapi dengan tingkat kegagalan yang tinggi. Masih ada beberapa item yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan. Setelah berhasil, itu bisa membawa senjata atau baju besi ke tingkat yang lebih tinggi. Satu level itu sangat penting.
Karenanya, beberapa orang akan memperjuangkannya. Ada banyak yang mampu membelinya, tetapi banyak dari mereka berhenti mempersembahkan ketika Tuan Muda Kelima berbicara lagi. Sekarang banyak yang menyadari bahwa Tuan Muda Kelima merasa jengkel, mereka pikir mereka akan dibenci oleh Tuan Muda Kelima jika dia kalah dalam penawaran lagi. Tuan Muda Kelima dari Adipati yang termasuk pasukan terbesar di kota Bailan. Oleh karena itu, banyak orang menyerah karena tidak perlu menyinggung dia hanya untuk batu senjata ilahi. 13 juta sekali, 13 juta dua kali, 13 juta. 20 juta. Pada saat itu, King Sui berbicara lagi, tanpa daya. Kali ini, banyak penonton yang tampak tertarik. Wajar memiliki kompetisi yang tidak bias di sini. Seseorang seharusnya tidak menindas orang lain dengan identitasnya. Kalau tidak, bagaimana pelelangan bisa berlangsung? Tidak ada yang akan membawa barang-barangnya untuk dilelang di sini lagi jika demikian. Akan lebih baik hanya menjualnya dengan harga awal. Biasanya, ketika orang besar menginginkan sesuatu, mereka akan datang ke pelelangan. Banyak orang waspada dengan identitas mereka, tetapi mereka akan menawarkan harga yang wajar secara langsung. Karenanya, sisanya tidak akan melanjutkan penawaran dan penjual tidak akan menderita kerugian. Itu menunjukkan cara tembakan besar juga. Mendengar King Sui berbicara, orang-orang merasa bahwa dia ada di sini untuk mempermalukan Tuan Muda Kelima. Pertama kali bisa menjadi kebetulan, tapi kali ini, King Sui awalnya diam. Kemudian, tidak ada orang lain yang bersaing tetapi dia berbicara. Selain itu, dia memberikan sejumlah besar uang yang telah melampaui tawaran Tuan Muda Kelima dengan sangat baik. Tuan Muda Kelima sangat sedih. Apakah dia kekurangan uang? Kemarahan yang tak terkendali muncul saat dia mengarahkan mata jahatnya ke arah King Sui. Tuan Muda Kelima adalah lelaki populer di kota Bailan. Tidak diketahui mengapa dia tidak pergi ke kamar tetapi menempati sebidang tanah kecil untuk menunjukkan statusnya yang berharga. Pada saat itu, banyak orang memperhatikan wajah marahnya yang cacat. Ini adalah saat yang memalukan. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. 20 juta sekali, 20 juta dua kali, 20 juta. 40 juta, kata Tuan Muda Kelima tepat sebelum tawaran berakhir. Kali ini, semua orang bisa melihat bahwa Tuan Muda Kelima ingin memperjuangkan martabatnya. Bahkan, dia mengira harganya tidak akan melebihi 20 juta. Sekarang, dia tidak peduli. Dia akan tertekan jika dia tidak menang melawan pria ini. King Sui mengerutkan kening. Menyedihkan bertemu situasi seperti ini. Tuan Muda Kelima mungkin gila. Bahkan jika King Sui menaikkan harga sebanyak 20 juta, lawan mungkin masih tidak akan menyerah dengan mudah. Itu tidak ada gunanya saat itu. Namun, King Sui sangat ingin batu senjata ilahi ini. Meskipun dia tidak yakin dengan jumlah kristal senjata ilahi yang bisa dia gunakan, sekitar 200 dari mereka seharusnya baik-baik saja dari ukurannya. Namun, karena dia bertemu seseorang yang gila, King Sui pasti tidak ingin mengikuti kegilaan. Dia tetap diam setelah mendengar Tuan Muda Kelima. 40 juta sekali, 40 juta dua kali, 40 juta tiga kali. Selamat untuk pria ini karena memenangkan batu senjata ilahi. Petik 2. Tuan Muda Kelima mendapatkan batu senjata ilahi tetapi dia tidak bisa merasakan sedikit pun kegembiraan. Dia terus merasa gelisah, seolah-olah dia telah menelan katak. Dia tetap diam dengan wajah dingin. Item selanjutnya terungkap. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih menyedihkan bagi Tuan Muda Kelima. Ini adalah batu senjata ilahi lainnya dan itu 1,5 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Ini adalah batu senjata ilahi yang lebih besar dari yang sebelumnya, mulai dari 10 juta, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. Tawarannya dimulai sekarang. Lelang tua itu berkata, 11 juta, kata King Sui lembut. Banyak orang mundur saat King Sui berbicara. Pria ini telah bersaing dengan Tuan Muda Kelima. Tetap saja, ada orang yang melakukannya. 15 juta. Yang sebelumnya adalah sekitar 15 juta pada harga normal maka yang ini seharusnya sekitar 30 juta pada harga normal. Yang sebelumnya dijual seharga 40 juta kepada Tuan Muda Kelima. Kalau begitu, yang ini mungkin sekitar 70 juta. Tentu saja, yang sebelumnya adalah kasus khusus, tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk estimasi harga kasar. 30 juta, kata King Sui sekali lagi. 40 juta, kata Tuan Muda Kelima saat ini. 50 juta, jika seseorang menawarkan harga yang lebih tinggi, aku akan mengakui. King Sui berkata sambil tersenyum. Namun, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Tuan Muda Kelima tidak menginginkannya bahkan untuk 40 juta. Dia hanya ingin mengganggu King Sui. King Sui tidak peduli dengan harganya. Dia bisa menjual beberapa pil pemeliharaan konstitusi dalam skenario terburuk. Oleh karena itu, 50 juta tidak dianggap mahal. Berikutnya ada beberapa barang bagus, 2 di antaranya adalah senjata dengan harga lebih dari 100 juta. Rupanya ada banyak orang kaya di kota Bailan ini. Tetap saja, harganya pantas untuk dibayar. Itu bisa meningkatkan banyak kekuatan pertempuran setelah mendapatkan item. Divine Weapon Stone yang didapat King Sui bisa menggunakan 300 Divine Weapon Crystals, itu bagus. Namun, dia tidak memiliki Divine Square Cauldron sehingga dia tidak bisa meningkatkan ranah Divine Weapon Flying Sword saat ini. King Sui berhenti mendapatkan barang-barang lainnya setelah itu dan pelelangan segera selesai. Setelah memeriksa, dia meninggalkan rumah lelang dan menuju ke rumah peristirahatan terdekat. Dia akan menginap di sini. Mungkin dia akan tinggal di kota Bailan ini selama beberapa hari.
Sebelum King Sui mencapai rest house, dia dihentikan oleh beberapa pria. Saudaraku, kamu tidak buruk. Tidak ada yang pernah menggangguku, Lansi, seperti ini. Mengapa kamu menentang aku? Orang yang menghentikan King Sui adalah Tuan Muda kelima, yang menatap belati di King Sui sekarang. King Sui berpikir Tuan Muda kelima tampan dan cerah ketika mereka pertama kali bertemu. Meskipun dia terlihat sedikit sehat, itu berhenti di sana dan King Sui tidak merasa sedih tentangnya. Namun, sekarang King Sui memperhatikan matanya, King Sui menyadari bahwa dia terlalu berpikiran sempit dan tidak bisa pergi jauh. Rumah lelang melakukan lelang adil dan persegi. Jika yang lain dilarang menawar begitu seseorang memintanya, apa arti lelang? Selain itu, mengapa aku akan menentang kamu? Siapa kamu? Aku bahkan tidak mengenalmu. King Sui bertanya balik. Pernyataan King Sui jelas, menyiratkan bahwa Tuan Muda kelima bukanlah apa-apa dan King Sui tidak punya alasan untuk bertarung dengannya. King Sui tidak mengatakannya dengan jelas tapi itu yang dia maksudkan. Mata Tuan Muda kelima menjadi lebih mengerikan, tidak ada yang pernah begitu mudah tertipu di kota Bailan. King Sui menyeringai, akan ada orang-orang seperti kamu di mana-mana. Ya tentu saja, hidup akan menjadi hambar tanpa orang-orang seperti kamu. Kamu adalah keturunan Duke, kan? Petik 2. Tuan Muda kelima akan marah. Tetapi dia berkata, ya. Kenapa kamu takut? Sudah terlambat sekarang. Petik 2. Hah, sangat sedih. Jika tidak ada Duke, apa yang akan kamu lakukan di Bailan City? Sudahkah kamu memikirkannya? King Sui berkata sambil tersenyum. Ini bukan urusanmu dan anggapanmu omong kosong. Keberuntungan juga merupakan kekuatan. Adalah kekuatanku untuk dilahirkan sebagai keturunan Duke. Pernahkah kamu mendengar bahwa beberapa orang dilahirkan untuk memiliki lebih dari apa yang diperoleh banyak pria seumur hidup? Tidak ada gunanya iri atau cemburu. Tuan Muda kelima menambahkan dengan jijik. 2346. King Sui geli, mendengarkan Tuan Muda kelima. Menjadi iri dan cemburu. Dia benar-benar tidak. Dia bertanya-tanya apa tentang Tuan Muda kelima yang akan membuat dia iri. Plus, dia bukan seseorang yang hanya akan iri. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, kamu sebaiknya menarik diri. Aku hanya melewati tempat ini. Aku tidak ingin marah dengan siapapun. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu pikir kamu bisa pergi dengan mudah setelah mengacaukan Tuan Muda kelima kita? Ya. Serahkan barang-barang yang kamu miliki hari ini dan kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkan kamu pergi, kata seorang pria kecil di sebelah Tuan Muda kelima. King Sui tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya menatap Tuan Muda kelima. Berhenti melihat, Tuan Muda kelima kami tidak ingin membunuh siapapun, jadi untungnya kamu memberi kami barang-barang saja. Kamu tidak akan mendapatkan kemewahan seperti itu lagi jika kamu membuat keributan, kata pria itu lagi, terdengar sangat sombong. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang. Tuan Muda kelima, iya. Karena kamu tidak ingin mengelola anjing kamu, izinkan aku membantu kamu. King Sui mengangkat tangannya segera setelah dia selesai berbicara. Dia menamparkan dan membuang orang itu. Pria itu terlempar beberapa puluh meter jauhnya dengan lehernya miring. King Sui tidak ingin dia mati. Jika dia mau, pria itu akan mati bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Oke, bagus. Kamu berani untuk memukul orang-orang Adipati. Tuan Muda kelima berkata dengan senyum tulus. Kamu benar-benar menyedihkan, berpikir bahwa aku takut membunuhmu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Adipati yang kamu banggakan tidak ada artinya bagiku. Jika aku membunuhmu, keluargamu harus meminta maaf padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan dengan senang hati menunjukkannya kepadamu. King Sui mengulurkan tangannya dan menyerang. Bentrokan. Bentrokan. Salah satu lengan dan kaki Tuan Muda kelima patah seketika. Pergilah, bunuh dia. Tuan Muda kelima tampak pucat dan berteriak keras. Segera, banyak orang mengepung tempat itu. Ada banyak pria di sisi Tuan Muda kelima, banyak dari mereka yang berlari ke King Sui. King Sui membunuh sebagian besar dari mereka tanpa usaha. Yang tersisa berhenti di jalur mereka, mengetahui bahwa mereka telah menemukan seseorang yang sulit hari ini. Segera setelah itu, orang-orang Duke datang. Tuan Muda kelima mematahkan lengan dan kakinya oleh seseorang di depan wilayahnya. Jika berita ini menyebar, para Duke akan kehilangan muka mereka sepenuhnya. Kali ini, orang-orang yang datang adalah pejuang hebat. King Sui menyaksikan lawan dengan senyum, terlihat sangat tenang. Siapa kamu dan mengapa kamu menyakiti pria Duke? Seorang pria tampan bertanya. Paman ketujuh, bunuh dia. Bunuh dia, Lansi berteriak keras. King Sui melakukan serangan lagi dari jauh dan dua suara keras terdengar lagi. Jika kamu membuat suara lain, aku akan menghancurkan kamu. Pernyataan itu sangat kuat dan segera membungkam Lansi. Tungkai yang patah bisa dirawat, tetapi begitu harta karun seorang pria dirusak, seluruh hidupnya dianggap selesai. Dia tidak berani mengambil risiko. Pria itu, yang disebut Lansi paman ketujuh, sangat marah. Matanya menyala-nyala dengan api. Seberapa ceroboh itu, untuk mematahkan lengan dan kaki keponakannya yang lain tepat di depannya. Pria itu tidak berani bertindak sembarangan. Aku tidak peduli siapa kamu. Ikuti saja saran aku. Pangkat seorang Duke tidak ada artinya. Kamu dapat menerimanya karena aku sesumbar tetapi kamu dapat mencobanya. Mengenai konsekuensinya, kamu harus menanggungnya. King Sui memandang Tuan Muda kelima. Tuan, aku ingin tahu dari mana kamu datang. Bisakah kamu menunjukkan sesuatu kepada aku, atau aku tidak bisa membenarkan diri aku sendiri ketika aku kembali?
Pria itu sedikit mengernyit. Kamu bisa mencoba, tapi aku tidak bisa menjamin kelangsungan hidupmu jika kamu melakukannya. King Sui menatap pria itu. Dia ingin menerima kedua belah pihak karena tidak ada yang sebagus itu. Mustahil untuk tidak membayar harganya. Pria itu ragu-ragu, tetapi dia masih mengangguk. King Sui berkata kepada pria itu, ayo. Pria itu tidak terlalu baik kali ini. Dia mengangguk dan menunjukkan gerakan awal. Kemudian, dia mengeluarkan pisau seperti daun willow. Itu tembus seperti batu giok. Ada 3 lingkaran warna berbeda, biru, putih, dan hijau. Mereka adalah energi angin, kekudusan dan vitalitas. Aura pria itu berubah. Dia menjadi mendalam dan dalam. Perubahan ini membuat mata King Sui cerah. Pria ini memiliki kekuatan yang baik dan dia tampak lebih kuat dari Jiang. Rupanya, pria ini hebat dalam pangkat seorang duke. Tidak heran dia cukup percaya diri. Dia memang memiliki kualifikasi itu. Namun, dia masih jauh lebih lemah dari King Sui, terutama setelah King Sui mendapat pagoda kekayaan nasib surgawi kekerasan dan daya tahan. Dia hanya bisa menipu lawan tanpa menggunakan The Divine Weapon Flying Sword dan Stellar Transposition. Geser, geser, geser. Pria itu melambaikan sabernya sekali tetapi dia melakukan 3 sabreki. Free Perfection Stresser Saber. Mata King Sui cerah, dia tidak berharap lawan memiliki item seperti ini. Dia mengulurkan tangannya saat lawan mengayunkan senjatanya. Dengan kekuatan dan penglihatan King Sui saat ini, dia meraih pergelangan tangan lawan. Kemudian, tangannya maju tiba-tiba dan mengetuk dada pria itu, membuat pria itu muntah darah segar dan mundur. Pedang pria itu terjatuh selama ini dan King Sui dengan cepat meraihnya. Pria itu ketakutan setengah mati. 1 langkah, dan dia menerima cedera parah. Mungkin, lawan sudah mudah padanya. Nalurinya mengatakan demikian, dan nalurinya selalu benar. Tuan muda kelima sangat ketakutan ketika dia melihat pertempuran. Paman ketujuh adalah krim tanaman di Dukedom. Dia berada di antara 5 besar atau bahkan 3 besar. Namun, dia bahkan tidak bisa melawan satu gerakan oleh lawan. Apa latar belakang pemuda ini? Mengapa dia bahkan mendapat masalah dengan pria ini? King Sui berjalan ke tuan muda kelima. Jangan bunuh aku. Aku salah, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku akan memberikan semua barang-barang ini kepada kamu. Sambil berbicara, tuan muda kelima mengambil barang-barang yang ia dapatkan dari pelelangan. Meskipun lengannya patah, dia masih bisa mengeluarkan benda-benda dari Interspatial Silk Sachet. Aku tidak akan membunuhmu. Itu hanya akan mengotori tanganku untuk membunuh orang sepertimu. Namun, setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. King Sui menunjuk jari pada tuan muda kelima yang kemudian berteriak keras dan tampak pucat seperti abu. Dia telah kehilangan semua kultivasinya. Tuan muda kelima adalah seorang jenius. Dia cukup pandai berlatih meskipun dia bukan tandingan King Sui. Tapi sekarang, dia adalah sampah yang tidak berguna. Di masa depan, dia bahkan tidak akan mendapatkan tempat di keluarganya. Sebuah klan besar tanpa ampun. Sampah yang tidak berguna tidak akan ditoleransi. Jika dia dilahirkan untuk menjadi tidak berguna, itu akan baik-baik saja. Namun, dia pernah menjadi jenius. Seorang jenius yang ceroboh yang menyiksa begitu banyak pria. Sekarang, dia akan dipermalukan berkali-kali di kemudian hari. Mengesampingkan ini, dia tidak bisa menghadapinya sendiri. Bagi seorang pejuang yang kuat, kultivasinya lebih vital daripada hidupnya sendiri. Ingat, jika Duke datang kepadaku lain kali, aku tidak keberatan memusnahkan kalian semua dan membuat klan-klan menghilang. Kata King Sui ringan. Dia menyimpan kristal weapon kristal dan berjalan ke rest house di depan. Para adipati tidak datang lagi, tetapi King Sui mendengar sesuatu di pintu pada malam hari. Dia tinggal di rumah peristirahatan dekat rumah lelang. Siapa itu? Tanya King Sui pelan. Ini aku. Bisakah aku masuk? Suara memikat terdengar. King Sui bingung ketika suara itu terdengar familiar. Setelah beberapa saat, dia tahu itu adalah juru lelang wanita misterius di rumah lelang. Dia bertanya-tanya mengapa dia datang ke sini pada malam hari. Dia pasti tidak akan berpikir bahwa dia ada di sini untuk menawarkan dirinya sendiri. Masuk. King Sui tidak mengunci pintu. Wanita itu mengenakan gaun merah yang sama. Pinggangnya yang tipis dan P4-4-nya yang tebal terlihat lebih menawan di bawah cahaya. Wanita ini sangat menggoda, tetapi dia memiliki jiwa yang berfluktuasi. Dia bukan perawan. King Sui bisa merasakan bahwa dia melakukan hubungan intim dengan beberapa pria. 2347. King Sui merasakan dengan perasaan rohaninya bahwa wanita ini melakukannya dengan lebih dari 5 pria yang berbeda baru-baru ini. King Sui mengerutkan keningnya. Wanita ini entah mempraktikkan teknik kolektif yang atau dia hanya seorang wanita yang mudah. Bagaimanapun, King Sui tidak suka itu. Ada sesuatu, tanya King Sui. Jangan terlalu serius, Tuan. Aku datang untuk berteman dengan kamu dengan berani. Kamu membuat aku merasa canggung, kata wanita itu malu-malu. Akan luar biasa jika wanita ini masih perawan atau jika King Sui tidak tahu kondisinya. Bagaimanapun, wanita ini sangat cantik. Ditambah lagi, dia sangat menggoda. Pada saat itu, dia terlihat lebih menawan. Sayangnya, itu tampak agak menjijikkan bagi King Sui begitu dia tahu dirinya yang sebenarnya. Kembalilah jika kamu tidak memiliki hal yang penting. Aku memiliki banyak hal untuk dilakukan. King Sui tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Bukankah aku cantik? Wanita itu diam-diam mengutuk King Sui karena telah berkepala dingin. Permukaannya terlihat bagus, kata King Sui.
Apakah kamu tidak ingin memiliki keintiman dengan aku? Wanita itu terdengar menarik. Menambah ekspresi dan gerak tubuhnya, aura samar dimasukkan ke dalam tubuh King Sui. Seni pesona. King Sui tersenyum, itu adalah permainan anak-anak. Sedikit kegemaran terhadap wanita ini hilang, 1000 pria pasti sudah tidur denganmu. Wanita itu mengubah ekspresinya, jangan berpikir kamu tidak tertandingi di Bailan City hanya karena kamu mengalahkan pria Duke. Aku di sini untuk berdagang dan karena kamu tidak menyukai tubuh aku akan menggunakan sesuatu yang lain. Petik 2. King Sui bahkan lebih tersenyum, tapi dia terkejut di dalam. Sepertinya rumah lelang itu kuat dan tidak menganggap Dukes serius. Apa artinya itu? Itu menunjukkan bahwa rumah lelang itu tidak lebih lemah dari Dukes. Oh, aku tahu bangsawan adalah yang terkuat di kota Bailan. Adapun rumah lelang kamu, aku tidak menganggap itu lebih kuat dari Dukes. Aku ingin tahu untuk apa kamu menukar. Tanya King Sui. Kami membutuhkan pil obat kamu. Apakah kamu tertarik datang ke rumah lelang? Kami akan memenuhi semua kriteria kamu. Wanita itu mengedipkan matanya yang menawan ke King Sui sambil berbicara. Tidak tertarik. Juga, aku kehabisan pil obat. Sudah mulai gelap jadi aku akan beristirahat. King Sui menguap dan berkata. Aku sangat tulus, kata wanita itu. Menjadi tulus tidak berarti kamu bisa memaksa orang ke situasi yang sulit. Sekarang tolong kembali, kata King Sui. Wanita itu ragu-ragu. Melihatnya, King Sui berpikir 2 kali dan mengeluarkan 2 botol pil pemeliharaan konstitusi. Aku tidak mendapatkan item ini sepanjang waktu. Bahan-bahannya sangat berharga tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Kedua botol ini untuk kamu. Anggap itu sebagai penghargaan aku atas bantuan rumah lelang hari ini. King Sui tidak menyukai wanita ini tetapi dia juga tidak membencinya. Bagaimanapun, semua orang memiliki kebebasannya sendiri. Dia tidak berhubungan dengan dia sama sekali. Dia bebas bermain dengan siapapun yang dia inginkan. Wanita itu menerima pil itu, terima kasih, tapi tolong segera tinggalkan tempat ini. Aku takut rumah lelang akan bertindak melawan kamu. Mereka ingin mendapatkan resep kamu. Terima kasih atas peringatannya. King Sui tidak takut kalau rumah lelang akan datang untuk masalah. Dia akan membiarkan mereka kehilangan sejumlah besar darah jika mereka berani datang. Malam berlalu dengan tenang. 2 hari berikutnya juga damai. Pada hari ketiga, King Sui bersiap untuk pergi ke kota kekaisaran bangsa air. Dia hanya bisa tahu situasi sebenarnya dari Raja Iblis begitu dia sampai di sana. Mungkin, dia akan membuat beberapa pertemuan khusus. 9 langkah benua. King Sui tidak ingin memiliki masalah lagi. Dia tahu seseorang membuntutinya. Seharusnya orang itu dari rumah lelang atau Duke. Mereka tidak akan pernah berharap King Sui memiliki 9 benua langkah dan menghilang seketika di luar wilayah penguntit mereka. Dia menghilang sepenuhnya sekaligus dan meninggalkan orang-orang tak percaya. Awalnya, King Sui selalu di bawah mata mereka, tetapi dia telah lenyap seluruhnya. King Sui tidak ingin mengacaukan orang-orang ini lagi. Dia ada di sini untuk merasakan kekuatan dari Raja Iblis dan melihat apakah dia bisa mengumpulkan beberapa harta, meningkatkan pengalaman dan kekuatannya. Demon King Domain mungkin hanya batu loncatan. Manfaat dari kunjungan ini sangat bagus dan pengalaman itu sangat penting. Jika seseorang tetap diam di tempat yang sama, peningkatan kekuatannya akan melambat. Kali ini, jika dia tidak datang ke domain Raja Iblis, dia tidak akan mendapatkan pagoda kekayaan nasib surgawi kekerasan dan daya tahan. Setidaknya, peluang mendapatkannya sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Dengan kekuatan King Sui saat ini, meskipun dia mungkin bisa berada di atas domain Raja Iblis, dia mungkin akan lebih lemah di 3 wilayah tengah. Dengan demikian, dia ingin pergi ke kota kekaisaran bangsa air dan memeriksa prajurit yang sebenarnya kuat. Sebulan kemudian, King Sui akhirnya tiba di Water Imperial City. Kota Kristal. King Sui hanya menyadari betapa indahnya sebuah kota pada saat kedatangannya. Bangunan dan lantainya dibangun dengan semacam batu kristal. Batu ini hanya tersedia di Crystal City. Itu sangat sulit dan mengeluarkan halo halus yang benar-benar seperti mimpi. Kota ini adalah salah satu yang secara eksklusif dalam mimpi. Itu memiliki getaran kerajaan di alam mimpi. Semuanya tercermin di dunia yang bebas dari setitik debu, terlepas dari apakah itu kendaraan terbaik di jalanan atau burung dan binatang buas setan di langit. Segalanya tampak jauh lebih cantik. Meski cantik, kota itu cukup besar. Selain itu, King Sui merasakan penindasan saat dia tiba. Perasaan itu halus tetapi kultivasi tampak mendalam. King Sui menghabiskan waktu singkat untuk merasakannya dengan cermat, matanya cerah. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini harus menjadi wali ilahi dari bangsa. Dia mendengarnya saat dia melanjutkan. Rumor mengatakan bahwa wali Divine Water Beast dari bangsa air adalah naga kristal yang sangat kuat. Dikatakan sebagai naga kristal asli yang telah menjaga bangsa air selama bertahun-tahun. Selain Crystal Dragon, dikabarkan bahwa pusat kota Imperial City memiliki formasi penjagaan yang besar. Itu bisa melindungi tempat dan wilayah yang sangat luas di sekitarnya. Formasi ini bisa membalikkan serangan sekaligus memberi perlindungan. Jika kamu menggunakan 1% energi untuk menyerang, itu akan dilawan dengan beberapa lipatan energi. Itu sangat menakutkan. King Sui tidak merasa sangat kesepian, meskipun sendirian di sini. Namun, dengan mendekati tahun baru, melihat orang-orang yang keluar dengan keluarga mereka, ia mulai merindukan anggota keluarganya. Namun, King Sui belum menemukan tempat yang cocok untuk memperbaiki bendera 5 elemen ilahi. Jadi, dia tidak bisa pulang. Kalau tidak, dia akan membuang banyak waktu lagi.
Kota Kekaisaran Bangsa Air begitu indah, King Sui berpendapat bahwa ia benar-benar dapat memperbaiki tempat di sini. Mungkin, dia bisa menetap di sini nanti. Itu tidak hanya indah tetapi juga penuh dengan ki spiritual. Kekuatannya juga luar biasa. Dia tahu bahwa ada banyak kekuatan di domain Raja Iblis dan Bangsa Air jelas salah satu yang lebih kuat. Ada negara air, negara emas, negara api, negara bumi, negara kayu, dan beberapa sekte besar di sini. Namun, sebagian besar dari mereka melekat pada suatu bangsa sementara yang lain ada sebagai bangsa. Ini sebagian besar sekte yang lebih besar. Mata King Sui tiba-tiba melintas dan melihat siluet yang akrab dari jauh. Dia tahu dia tidak akan mendapatkan orang yang salah, jadi dia mengikuti sosok itu. Kemudian, dia tertegun. Ini adalah seorang wanita yang tampak seperti wanita yang sudah menikah. Dia merasakannya dari pandangan pertama. Itu tidak ditunjukkan melalui tubuhnya tetapi aura alami. Wajahnya begitu cantik sehingga memukau semua wanita di seluruh dunia. Sosok tubuhnya tidak berbeda dari seorang gadis remaja. Namun, dia lebih penuh pada beberapa bagian tubuh, terutama untuk dada yang ceria yang merentangkan pakaiannya lebar dan tinggi. Visi yang solid sangat jelas, bentuk bambu yang ceria sangat berdampak. Dia tinggi dan ramping, sekitar 1,7 meter atau lebih. Kakinya yang panjang dan lurus membuatnya tampak tidak seperti wanita yang sudah menikah sama sekali. Yang paling indah adalah wajahnya. Mata gelap itu seperti bintang dan bulan. Namun, mata ini sangat dingin. Ini adalah semacam ketidakpedulian yang datang dari jiwa. Janda King, wanita ini mengejutkan Nalan King. King Sui menatapnya dengan sangat terkejut. 2348. King Sui tentu tidak berharap melihatnya di sini. Meskipun belum lama sejak mereka berpisah, mereka praktis tidak berhubungan saat itu, jadi pertemuan sekarang terasa seperti peregangan. Di kota yang seperti mimpi ini, orang yang begitu cantik memiliki daya pikat yang tak terkatakan, berdiri di sana dengan keanggunan yang tak tertandingi. Seolah-olah dia merasakan sesuatu yang membuat Nalan King melihat ke arah umum King Sui, sebelum dia membuka mulutnya dengan terkejut. Dia tidak percaya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat pria ini lagi. Wanita adalah makhluk aneh, mereka tidak dapat menolak gagasan nasib. Seolah-olah kata-kata yang Nalan King katakan sebelumnya tidak hilang. Bahkan, Nalan King merasa bahwa pertemuan mereka sebelumnya adalah perpisahan terakhir dan tidak ada harapan untuk pertemuan lain. Nona, King, kita bertemu lagi. Aku tidak tahu apakah kamu ingat apa yang kamu katakan terakhir kali. King Sui cukup senang bahwa dia bertemu seorang kenalan di sini, jika dia bahkan bisa dihitung sebagai satu. Itu wajar untuk merasa bahagia, bertemu orang-orang yang akrab di tempat asing. Itu adalah salah satu dari 3 kesenangan besar dalam hidup. Tentu saja aku ingat, ayolah, aku akan mentraktir kamu minum. Wajah Nalan King sangat lembut dan halus. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat wanita ini dengan sisi yang lembut. King Sui mengikuti saat Nalan King memimpin. Menginjak permukaan tanah yang bening seperti kristal, ditemani oleh orang yang cantik, King Sui merasakan semacam kepuasan yang tak terlukiskan pada saat itu. Itu adalah pengalaman uniknya sendiri. Apa yang membuatmu datang ke sini? Nalan King bertanya, melirik King Sui. Tidak ada banyak hambatan di 3 wilayah bawah lagi, jadi aku datang ke 3 daerah tengah untuk berlatih sambil menjelajahi lebih banyak dunia pada saat yang sama. Apakah kamu tinggal di kota kristal ini? King Sui bertanya, tersenyum hangat. Ya, aku tinggal di sini. Aku tidak mengerti bahwa aku akan pernah bertemu kamu di sini. Nalan King masih merasa terkejut tentang kebetulan itu. Aku sudah berada di sini di Water Nation selama beberapa waktu, meskipun aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa kamu akan berada di sini. Oh, benar, kamu tinggal di sini. King Sui juga merasa terkejut dengan kebetulan itu. Kakak ipar, siapa ini? Tiba-tiba sebuah suara memanggil. Tepat setelah King Sui selesai berbicara, sekelompok pria berjalan, dipimpin oleh seorang pria muda dan tampan. Dia mengenakan jubah putih dan membawa pedang panjang. Sikapnya yang santai tidak menimbulkan kesan pertama yang buruk. Sebaliknya, itu memiliki semacam pesona. Beiyuan Maji, yang kuajak bicara bukan urusanmu. Tinggalkan aku sendiri, jawab Nalan King dengan dingin. Kamu wanita saudara laki-lakiku. Sepertinya sejak kakakku meninggal, kamu tidak lagi ingin tinggal bersama klan Beiyuan. Lelaki itu bercanda, menemukan kegembiraan saat mata Nalan King berbinar karena marah. Apa binatang? Seru King Sui. Dari mana makhluk liar ini? Apakah kamu tahu siapa dia? Jika kamu mencoba mengambil keuntungan darinya, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Nyala selagi bisa, aku tidak ingin berurusan dengan kamu sekarang. Pria itu memiliki kendali diri dan tidak akan mudah marah. Siapa dia sebenarnya tidak masalah. Yang penting adalah kalian keluar dari visi aku sekarang. Berhentilah mengganggu sesi minum kami, kata King Sui dengan sangat serius. Hahaha. Beiyuan Maji tertawa. Dia tertawa sampai matanya mulai berkaca-kaca sebelum melihat ke King Sui. Kamu benar-benar bercanda. Wanita ini di sini adalah putri Kaisar Air, gadis saudara laki-laki aku, dan saudara ipar perempuan aku. Namun, kamu masih meminta kami untuk enram sebelum mengambil keuntungan dari putri Kaisar Air dan gadis saudara laki-laki aku. King Sui menoleh ke Nalan King dengan heran, kamu adalah putri Kaisar Air. Benar saja, itu adalah pria yang tidak tahu apa-apa. Pria bodoh sepertimu sedang mencoba memanfaatkan Nalan King. Wanita yang sangat cantik, tahukah kamu berapa banyak pria yang memandanginya?
Bahkan bukan tokoh terkemuka, hanya seorang gelandangan pedesaan yang mencoba peruntungannya dengannya. Itu terlalu lucu, Beiyuan Maji tertawa terbahak-bahak sampai ada air mata mengalir di wajahnya. King Sui menggosok hidungnya. Dia tidak berpikir bahwa seseorang akan pernah memanggilnya seorang gelandangan pedesaan. Setelah melihat ekspresi canggung King Sui, mata Nalan King lembut. Dia menghadap Beiyuan Maji, jika kamu sudah cukup, kamu bisa pergi sekarang. Nalan King, kamu adalah seorang putri yang sudah menikah. Untuk klan Beiyuan kami dari semua hal. Karena kamu menikahi salah satu dari keluarga kami, kamu sekarang menjadi salah satu dari kami, dan kamu tidak boleh dikaitkan dengan orang lain. Tapi sekarang kau di sini, berhubungan dengan orang asing. Jika berita semacam itu menyebar, itu pasti akan memalukan bagi keluarga kerajaan, kata Beiyuan Maji, mengedipkan matanya. Apa yang ingin kamu coba dan ceritakan padaku? Tatapan dingin Nalan King menyebabkan Maji menyusut ke belakang. Tirani, Nalan King hanyalah tirani. Beiyuan Maji tidak marah tetapi hanya tertawa, klan Nalan sekarang tidak seperti dulu. Tanpa klan Beiyuan kami, ayahmu tidak akan memiliki akhir yang baik duduk di atas tahta itu. King Sui, ayo kita minum sekarang. Nalan King dengan ringan berkata, sepenuhnya mengabaikan Beiyuan Maji. King Sui merasakan sesuatu. Sepertinya wanita ini tidak terlalu bahagia. Dia tahu sebelumnya bahwa wanita ini berstatus tinggi, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi putri Kaisar Air. Sayangnya, sepertinya ada konflik internal atas kekuasaan di negara air, dan konflik ini tampaknya semakin hari semakin besar. Setelah melihat sikap Beiyuan Maji sekarang, King Sui tahu bahwa kekuatan Kaisar Air agak lemah. Jika tidak, Beiyuan Maji tidak akan berani untuk tidak menghormati Nalan King seperti itu. Beiyuan Maji memandangi pandangan mereka yang kembali dengan keributan di matanya, sebelum pergi bersama kelompoknya. Apakah kamu harus berurusan dengan orang itu setiap hari? Tanya King Sui. Lebih atau kurang, jawab Nalan King. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Membunuhnya akan membawa banyak ketidaknyamanan pada klan Nalan. Aku tidak ingin membuat masalah bagi ayah aku, Nalan ragu-ragu sebentar sebelum berkata. Apakah ayahmu tahu situasi di mana kamu berada? King Sui terus bertanya. Dia tidak tahu. Jika dia melakukannya, dia akan membunuh Beiyuan Maji dan mulai menyerang klan Beiyuan tanpa ragu-ragu, kata Nalan King sambil menggelengkan kepalanya. Kedengarannya seperti apa yang akan dilakukan ayah yang baik, King Sui mengangguk. Dia selalu menjadi ayah yang baik. Kamu tidak perlu mengatakannya, bentak Nalan King. Ayah yang baik bukanlah ayah yang memberikan posisi atau status kepada anak-anaknya, tetapi ayah yang memberikan cinta dan mau melakukan apa saja untuk anak-anak mereka. Cinta orang tua adalah tanpa pamrih dan tidak dapat dicairkan. Bahkan binatang buas bersedia bertarung sampai mati untuk anak-anak mereka, terlebih lagi bagi manusia. Kamu masih muda, tunggu sampai kamu memiliki anak dan kamu akan tahu, King Sui mengangguk, penuh pengalaman. Mata Nalan King melebar ketika mendengar orang ini membicarakan hal ini dengan tenang dan damai. Suaminya telah meninggal, meskipun dia tidak menikah sekarang, pernikahannya telah menyegel nasibnya. Dia menjadi janda di rumah tangga Beiyuan. Fakta bahwa dia berada di klan Beiyuan berarti dia masih belum melakukannya. Pada awalnya, Nalan King tahu situasinya. Meskipun itu adalah pernikahan politik, Kaisar Air masih mengizinkannya untuk membuat keputusan sendiri. Pada saat itu, Nalan King dengan senang hati menyetujui. Alasan mengapa dia bertindak bahagia adalah untuk memberitahu Kaisar Air bahwa dia bersedia. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa sebelum upacara, dia sudah menjadi janda. Setelah suaminya meninggal, Kaisar Air terus-menerus bernafas di lehernya dan menanyainya tentang masalah pernikahan, tetapi dia telah menyatakan bahwa dia tidak ingin memikirkan hal-hal seperti itu untuk saat ini, jadi hal itu terus berlanjut hingga sekarang. 2349. Setiap orang memiliki pengalaman masing-masing. Surga itu adil. Jika memberi lebih dari ini, itu akan memberi lebih sedikit dari itu, kata Nalan King dengan santai. Ketika mereka berbicara, mereka akhirnya mencapai pintu masuk hotel. Air yang indah. Ini adalah nama hotel. Nama itu tidak mendominasi, bahkan mungkin sedikit rumit, tetapi bisnis di sini sedang booming. Pintu masuk hotel penuh sesak, berbaris dengan kereta binatang kelas tinggi, banyak dari mereka yang digunakan untuk pertempuran. Binatang buas ini menampilkan peran multitujuan yang mereka mainkan di dunia ini. Keduanya menemukan kamar pribadi. Nalan King terkenal di negara air. Status jandanya dan gelarnya sebagai orang yang paling cantik dari bangsa air membuat semua orang memperhatikannya ketika dia masuk. Bahkan temannya King Sui juga melihat ke atas dan ke bawah. Lihat, ini adalah pertama kalinya janda King terlihat bersama seorang pria. Lebih jauh lagi, itu adalah seorang pemuda. Seseorang berkata dengan kaget ketika mereka masuk. Benar-benar, pria itu juga sangat tampan dengan temperamen anggun. Seorang wanita segera berkata, Nona Jikang, kamu bisa bilang ada pria yang tampan. Saat memasuki ruang pribadi, semua suara luar ditutup. Nalan King membiarkan King Sui memesan, tetapi King Sui menolak dan sebaliknya memintanya. Nalan King dengan santai memesan beberapa spesialisasi. Itu adalah hotel yang cukup bagus dengan hidangan fantastis di antara spesialisasi. Sebagai contoh, ada Scarlet Pig Trotters dengan cahaya kemasan dan aroma yang indah, masing-masing gigitan akan menghasilkan kesegaran dan aroma yang harum. Ini adalah pelacak babi yang hanya dimiliki tempat ini. Tempat lain tidak memiliki hidangan seperti itu, dan untuk ini, persiapannya luar biasa.
Ada juga hidangan jamur hujan yang terlihat seperti jamur enoki dari masa lalu, tetapi rasanya sangat unik sehingga King Sui merasa ingin menanam beberapa dan menangkap beberapa babi scarlet untuk dipelihara untuk pengangkut barang mereka. Bagaimana itu? Tidak buruk, kan? Setelah melihat cara King Sui memakan makanan, Nalan King sudah tahu. Itu tidak buruk, benar-benar tidak buruk. Meskipun tidak menyukai hal-hal yang aku masak, itu cukup baik, jawab King Sui, suaranya teredam saat dia makan. Meskipun Nalan King masih mendengarnya, dia tidak memikirkan itu. Dia mengambil anggur dan menuangkannya untuk King Sui dan dirinya sendiri. Cobalah anggur ini. Meskipun itu sebanding dengan wine wangi biasa, itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan wine wangi yang telah kamu buat sebelumnya, kata Nalan King, sambil mengangkat segelas anggur. King Sui sudah bisa mencium aroma anggur dan mengangkat gelas anggurnya, mendentingkannya dengan Nalan King sebelum menengkatnya dalam sekali jalan. Tidak apa-apa, kata King Sui. Namun, kali ini, Nalan King tidak berkomentar. Pria ini jelas berada di puncak pembuatan bir anggur. Ada saat hening ketika King Sui makan beberapa suap sebelum mengangkat kepalanya dan memandang Nalan King untuk mengatakan, aku awalnya berencana untuk tinggal di negara air untuk sementara waktu, hanya untuk mendapatkan beberapa pengalaman dan untuk mencari tahu kekuatan dari kekuatan teratas di domain Raja Iblis. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu kamu di sini. Tidak peduli bagaimana kamu memotongnya, kami masih berteman. Aku akan membantu kamu, oke? Tolong aku. Bantu aku dengan apa? Nalan King memandang King Sui, bingung. Bagaimanapun, aku merasa sesuatu yang tak terduga terjadi pada kekuatan klan Nalan, tapi aku tidak tahu persis apa yang salah. Bagaimana kalau kamu memberitahu aku, dan aku akan membantu kamu mengembalikannya? Saran King Sui. Cukup, berhentilah bercanda. Hari ini aku mentraktir kamu minum anggur. Menikmati anggur adalah apa yang kami lakukan sekarang, kata Nalan King. Dia hanya menganggap kata-kata King Sui sebagai tanda keprihatinan. Sepertinya kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Lupakan saja, ayo nikmati minumannya. King Sui menghela nafas. Setelah makan dan minum selama lebih dari 1 jam, seluruh meja hidangan telah masuk ke perut King Sui. Mereka juga minum sedikit sebelum keluar dari hotel. Apakah kamu masih tinggal di kediaman Beiyuan? King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. Enggak, aku memiliki tempat sendiri, jawab Nalan King. Maka aku akan bergantung padamu. Aku tidak punya tempat tinggal sejak aku tiba di sini, kata King Sui dengan sangat serius. Aku akan menemukanmu sebuah hotel. Bagaimana dengan yang baru saja kita kunjungi? Kata Nalan King. Aku ingin tinggal bersama teman aku, bukan di hotel. King Sui tertawa dan berkata. Nalan King tahu bahwa, teman, yang dia maksud adalah dia, tetapi apakah mereka benar-benar teman? Mereka sebelumnya hanya bertemu satu sama lain 2 kali, dan jarang bertukar. Dia menatap King Sui, bingung dengan cara berpikirnya. King Sui merasa agak tidak nyaman dengan tatapannya. Dia melanjutkan, tempatmu harus besar. Aku juga tidak punya niat lain. Maksudku, tempatmu seharusnya bukan hanya milikmu, kan? Aku tinggal di sana sendirian, dan tempat itu tidak besar, jawab Nalan King. King Sui tertegun sejenak, sebelum berkata, aku tidak menerima jawaban tidak, jadi tolong biarkan aku melihatnya sendiri. Dia ingin membantu wanita ini sementara mengintai kekuatan bangsa air sementara itu. Kali ini Nalan King tidak menentang. Jarak ke tempatnya tidak jauh sehingga tidak lama sebelum mereka mencapai itu. Tempatnya benar-benar tidak besar, itu adalah sebuah rumah kecil, tetapi lokasinya bagus. Itu tenang dan indah, dengan hanya 1 halaman, tetapi semua fasilitas yang dibutuhkan ada di sana, kolam kecil dengan beberapa tanaman hijau dan 2 pavilion. Tempat ini tidak buruk, bahkan memiliki 2 pavilion. Biarkan aku tetap di satu, bagaimana dengan itu? Akan sia-sia jika masih ada yang kosong, King Sui berbicara sambil mengamati sekeliling. Nalan King belum pernah mendengar alasan seperti itu sebelumnya. Ini terlalu tak tahu malu. Apakah kamu tahu bahwa akan ada banyak rumor jika janda ada di sekitar? Kata Nalan King sambil menatap lurus ke arahnya. Aku berpikiran terbuka. Aku tidak takut reputasi aku akan ternoda, kata King Sui serius. Nalan King tanpa berkata-kata menatap King Sui untuk sementara waktu. Sebelum berbicara, aku tidak ingin menjadi objek gosip. King Sui tersenyum ringan, saudari King, apapun yang kamu lakukan, kamu akan menjadi pusat gosip orang. Kamu tidak bisa menjalani kehidupan yang sepi hanya karena ini. Nalan King menatap pria ini yang sudah memanggilnya dengan penuh kasih berkali-kali setelah sehari. Dia dengan kasar balas, mengapa aku tidak bisa hidup dalam kesepian? Petik 2. Apakah kamu benar-benar ingin hidup seperti ini? King Sui menatapnya dengan heran. Ada apa dengan tampilan itu? Nalan King merasa sedikit panik setelah dilihat seperti itu. Aku akan menganalisanya langkah demi langkah untukmu. Kamu seorang wanita, meskipun kamu dapat dikatakan sebagai gadis sekarang. Bagaimanapun, manusia memiliki 7 emosi dan 6 keinginan alami, seperti kekerabatan. Kamu memiliki orang tua dan semuanya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka akan mulai menua. Saudara-saudara kamu masing-masing akan menempuh jalan mereka sendiri dan memulai keluarga mereka sendiri, setelah beberapa generasi cucu. Tetapi untuk kamu akan sendirian dan mulai merasa kesepian. Nalan King merasa sedikit malu setelah penjelasan King Sui. Kamu masih muda. Di sekitar kita, pasangan menikah, memiliki anak, dan ketika mereka menjadi tua dan tidak bahagia, mereka bisa bercerai.
Jika sesuatu terjadi pada setengah dari pasangan, itu juga akan menjadi perceraian. Itu adalah kejadian umum. Jika aku meninggalkan keluarga Beiyuan, maka klan Nalan dan keluarga Beiyuan akan menjadi. Ikatan negara atau keluarga tidak dapat diputuskan oleh keputusan wanita. Ikatan diplomatik bisa bermanfaat, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan sejati, kata King Sui. Aku tahu itu, tapi aku tidak akan bisa menghadapi ayahku. Apakah aku di sini bukan untuk membantumu? Katakan padaku bagaimana situasinya sekarang, atau kamu bisa membawaku menemui ayahmu. Aku dapat membantu kamu, kata King Sui dengan sungguh-sungguh. Nalan King menatap King Sui dan bertanya, kamu tidak bercanda? Aku tidak akan mempermasalahkan hal-hal seperti itu. 2350. Meskipun King Sui sudah mengatakan bahwa dia tidak akan bercanda tentang hal-hal seperti itu, dia masih ragu-ragu. Mengatakan bahwa dia tidak bercanda bukan berarti dia bisa menyelesaikan masalah. Kekuatan masih merupakan faktor terpenting. Dia percaya bahwa dia masih terlalu muda di hatinya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena kecewa. Apakah kamu pikir aku tidak cukup kuat? King Sui tertawa ketika berkata. Terima kasih atas ketulusanmu, tetapi kamu masih muda. Nalan King masih sangat berterima kasih untuk King Sui. Memiliki kemurahan hati seperti itu tidak mudah. Miss King, kekuatanmu sekarang 850 miliar daos. Kau adalah kehadiran yang kuat di generasi yang lebih muda. King Sui segera mengangkat kekuatan Nalan King. Jika dia bisa langsung berbicara tentang kekuatannya, itu berarti dia lebih kuat darinya. Itu membuat Nalan King terkejut karena dia cukup kuat sendiri. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padamu. Jika sesuatu terjadi, terlalu banyak orang akan dirugikan, kata Nalan King, menatap King Sui. King Sui mengerutkan kening karena itu masuk akal. Jika mereka menjatuhkan 1000 tentara musuh tetapi kehilangan 800 tentara mereka sendiri, itu tidak akan sebanding dengan pertempuran. Namun, setelah memikirkan berbagai strateginya, situasi seperti itu mungkin tidak akan terjadi, terutama dengan klan Nalan yang memiliki banyak kekuatan sendiri. Di negara air, King Sui bisa merasakan kehadiran yang kuat. Itu mungkin aura Guardian Beast, yang juga naga kristal yang disebutkan dalam cerita rakyat. Dia bertanya, penuh kebingungan, apakah binatang penjaga bangsa air, naga kristal, tidak dikendalikan oleh Kaisar Air? The Guardian Beast memiliki posisi transenden. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Mereka hanya melindungi bangsa. Jika itu tidak mengancam bangsa, dan bukan dari keberadaan tingkat nasional lainnya, mereka tidak akan ikut campur, kata Nalan King. King Sui ini mengerti. Karena itu, dia merasa lebih lega. Selama Crystal Dragon tidak bergerak, dia punya kesempatan. Dia masih takut bahwa Crystal Dragon akan dikendalikan oleh musuh, dan bahwa kekuatannya yang tidak diketahui akan menjadi faktor. Itu bagus. Selama Crystal Dragon tidak bergerak, aku masih berada di atas angin. Yang terpenting adalah aku tidak tahu seberapa kuat naga itu, King Sui menyuarakan keprihatinannya. Nalan King tidak tahu di mana King Sui menemukan begitu banyak kepercayaan diri. Seberapa kuat dia? Aku tahu bahwa jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, kamu tidak akan merasa nyaman. King Sui tersenyum. King Sui membawa Nalan King ke udara dan mengumpulkan semua kekuatannya. 4 triliun tahu kekuatan hanya mengejutkan Nalan King. Pada titik tertentu, meningkatkan kekuatan seseorang adalah tugas berat. Hanya sedikit celah dalam kekuatan akan menghasilkan pembantaian sepihak. Kekuatan King Sui 5 kali lipat dari miliknya. Itu hanya tak terbayangkan. Pada saat ini, Nalan King akhirnya diyakinkan. King Sui tertawa dan berkata, kamu bisa santai sekarang. Aku masih punya kartu lain di lengan baju aku. Aku akan membiarkanmu merasakannya. Kemampuan melemahnya King Sui menyebabkan Nalan King terpana untuk sementara waktu sampai dia sadar. Dia mulai memiliki sedikit kepercayaan pada King Sui. Apakah itu tidak cukup? King Sui melepaskan senjata terbang ilahi dan kekuatannya yang meningkat, menyebabkan dampak negatif pada tubuh Nalan King menghilang. Nalan King akhirnya bisa percaya sepenuhnya padanya. Kekuatan ini, bersama dengan kemampuannya yang melemah dan kemampuan untuk mengurangi kerusakan, akan menyebabkan kekuatan lawan terkuras lebih dari setengah, artinya seseorang dengan kekuatan 8 triliun dao tidak cocok untuknya. Nalan King menatap King Sui dengan eksentrik untuk mengatakan, kamu monster. Nona King, tolong jelaskan kepada aku apa situasi saat ini. Apakah itu hanya klan Beiyuan atau ada lagi? King Sui bertanya. Mengapa kamu ingin membantu aku? Nalan King ingin tahu melirik King Sui. Jika aku mengatakan itu karena kamu cantik dan aku menyukaimu, maukah kamu mempercayainya? Tanya King Sui. Nalan King memandang King Sui dan berkata, aku tidak tahu. Sepertinya kamu memiliki kepercayaan diri yang cukup besar. Mungkin itu takdir. Jika kami berada di Fragrance Sack, aku benar-benar tidak tahu apakah aku akan membantu kamu. Tetapi berbeda di sini. Setelah pertemuan pertama, bertemu lagi hanyalah nasib. Saat aku melihat kamu, aku merasa nyaman, seolah-olah kamu adalah teman lama aku, atau bahkan mungkin orang kepercayaan aku. King Sui berseri-seri. Kata-kata King Sui menyebabkan Nalan King merasa agak tidak wajar. Sudah bertahun-tahun sejak kata-kata seperti itu diucapkan kepadanya, hanya karena dia adalah wanita klan Beiyuan. Klan Beiyuan adalah kehadiran yang kuat. Selain itu, ia mempertahankan fasad yang dingin dan hanya sedikit yang bisa tetap tenang di sekitarnya. Cukup. Kamu tidak perlu terlalu memikirkan ini, kata King Sui setelah melihat ekspresinya yang berbatu. Baik, aku akan memberitahumu. Individu yang kuat di klan Nalan semuanya diracuni.
Aku tidak tahu apakah itu adalah klan Beiyuan yang melakukan atau tidak, tapi aku merasa itu terkait dengan klan Beiyuan. Tidak lama kemudian, klan Nalan dapat dihancurkan dengan paksa, dan begitu itu terjadi, secara alami akan ada kekuatan lain yang memerintah bangsa air. Jika aku ingat dengan benar, hanya adipati yang bisa memperjuangkan tempat di atas tahta, kata King Sui, tidak memahami situasinya. Klan Beiyuan punya adipati, ada lebih dari 100 adipati di Crystal City, masing-masing dengan petak tanah yang luas. Jika itu masalahnya, itu akan mudah. Aku bisa menyembuhkan keracunan mereka, kata King Sui dengan keyakinan. Selain keracunan, mereka masih memiliki kartu lain di lengan baju mereka. Klan Nalan telah naik tahta untuk waktu yang lama, jadi mereka sangat diuntungkan. Klan lain telah ditinggalkan di dalam debu sehingga lawan telah terhubung dengan banyak adipati lainnya. Rencana mereka untuk membagi sumber daya secara adil, sehingga masing-masing klan akan menerima lebih dari yang ditentukan oleh klan Nalan. Karenanya rencana mereka untuk memusnahkan klan Nalan, Nalan King berbicara tentang hal-hal yang dipegangnya dekat dengan dada. Bagaimana dengan klan Beiyuan? Setidaknya hubungan mereka dengan klan Nalan tidak buruk, kecuali mereka bermuka dua. Tanya King Sui. Klan Beiyuan memiliki pangeran terbanyak. Jika tebakan aku tidak hilang, seluruh masalah ini dipimpin oleh klan Beiyuan. Apa asal mula klan Beiyuan? King Sui bertanya karena penasaran. Nenek moyang mereka memiliki darah rubah salju Beiyuan, jawab Nalan King. Baik, karena ini masalahnya, biarkan aku bertemu ayahmu suatu hari. Aku akan menyembuhkan setiap orang yang diracuni di klan Nalan. Bagus. Kamu tidak curiga bahwa aku adalah musuh yang, dalam penyamaran penyembuhan, dapat meracuni mereka lebih jauh. Aku bisa menjadi dekat dengan kamu hanya untuk menipu kamu dari uang dan kecantikan kamu. King Sui menggosok hidungnya dan menatap Nalan King. Hasil akhirnya tidak akan menjadi lebih buruk. Dengan kekuatan kamu, kamu bahkan tidak perlu menipu aku. Aku tidak akan bisa menolak, kata Nalan King lugas. King Sui akan tinggal di sana, jadi Nalan King tidak punya pilihan lain selain bergantung padanya. Tetapi pada hari kedua, berita sudah menyebar seperti api. Janda kota meminta seorang lelaki menginap sepanjang malam. Wanita paling cantik di kota ini akhirnya mendapatkan seorang pria. Segala macam berita telah menyebar seperti api. Berita seperti itu membuat klan Beiyuan merasa malu. Tidak masalah jika Nalan King adalah istri klan Beiyuan. Dengan contoh ini, dia telah mengkhianati klan Beiyuan terlepas dari jandanya. Pada hari kedua tidak lama setelah berita itu menyebar, Beiyuan Maji membawa orang-orang datang lagi, menghalangi pintu rumah Nalan King. Nalan King, kamu lebih baik keluar. Beiyuan Maji berteriak, suara penuh amarah. Nalan King dan King Sui berjalan ke pintu di mana mereka melihat banyak orang berkumpul di luar, semua dipimpin oleh Beiyuan Maji yang baru saja ditemui King Sui. 2351. Nalan King dan King Sui berjalan ke pintu. Dia melihat tatapan dingin dan tak kenal ampun di mata Beiyuan Maji. Tidak ada emosi sama sekali, seolah-olah dia sedang melihat batu di jalan. Keberanian yang luar biasa. Kamu benar-benar membawa seorang pria untuk tinggal di rumah kamu semalaman, semua ini sementara semua orang mengira kamu sejernih es dan semurni batu giok. Tapi aku kira kamu selalu seburuk ini. Mata Beiyuan Maji bersinar dengan kemarahan dan sedikit nafsu. Dia menyesal tidak bergerak sebelumnya. Dia baru saja dikalahkan oleh orang luar. Ini adalah penyebab besar depresi baginya. Dia selalu berpikir bahwa masih ada waktu, dan tidak ada yang berani menabrak seorang wanita dari klan Beiyuan. Dia percaya dia tidak terburu-buru. Dia berpikir bahwa karena dia selalu dekat, dia tidak akan bisa lari. King Sui melihat bahwa Nalan King perlahan mulai pucat. Meskipun dia tidak lemah secara mental, dia masih seorang wanita. Seorang wanita yang bermartabat. Setelah mengucapkan kata-kata kasar kepadanya, dia pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini bukan karena Beiyuan Maji. Bahkan King Sui sendiri tidak tahu siapa alasan di balik itu. Anak muda, kamu benar-benar sangat berani bermalam dengannya. Ketika sebelumnya aku menyebut kamu bodoh, aku tidak berpikir bahwa kamu sebenarnya adalah satu. Apakah kamu benar-benar merasa pantas mati untuk peoni? Beiyuan Maji memelototi King Sui, hatinya merasa seperti baru saja makan banyak serangga, muram dan tertekan. Makhluk semacam ini, aku tidak bisa menghitung berapa kali aku temui dalam perjalanan aku. Satu lebih konyol dari yang lain, tetapi masih berpikir bahwa mereka sangat pintar. Sungguh, makhluk bodoh seperti itu. Aku melihat bahwa kamu tidak akan puas karena aku tidak meninju kamu kemarin. Sekarang aku akan mengalahkan kamu kali ini. Tepat setelah King Sui selesai, dia memanggil cetakan tangan yang besar. Sidik jari emas raksasa mulai terbentuk di udara, berkilauan dan bersinar. Raksasa yang tak tertandingi, tangan emas, dan bersinar, tiba-tiba hancur. Bam! Langit dipenuhi debu. Untungnya, mereka ada di pintu sehingga sidik jari hanya membuat lubang besar di tanah. Setelah diserang, semua orang meludahkan darah, saat kekuatan King Sui menangkap mereka lengah. Pada pandangan pertama, King Sui terlihat sangat muda, jadi orang-orang ini tidak menganggap King Sui sebagai ancaman dan berpikir dia hanya semacam penipu cinta. Mereka tidak berharap dia memiliki kultivasi yang kuat. Beiyuan Maji sendiri bukan siapa-siapa, tetapi ada ahli di sekitarnya untuk melindunginya. Meskipun serangan ini sangat kuat, itu tidak sepenuhnya menghancurkan kelompok tetapi masih menyebabkan beberapa korban dan semua orang terluka. Nyala selagi bisa. Aku tidak bisa mengatakan apakah kamu akan terus hidup atau tidak.
Beiyuan Maji jelas tidak berani melanjutkan bisnisnya di sini. Dia mengumpulkan anak buahnya dan buru-buru lari. Tatapan Nalan King rumit saat dia menatap King Sui. Jalan di depan tidak lagi di bawah kendalinya. Dia menghadap King Sui, ayo pergi. Aku akan membawamu untuk bertemu ayahku. King Sui berseri-seri dan mengangguk. Istana kerajaan terletak tepat di utara Istana Kristal. Semakin dekat mereka ke istana, semakin dia merasa tertekan. Tekanannya sangat tinggi sehingga menyebabkan rasa takut. Tekanan itu karena naga kristal, binatang penjaga nasional. Istana kerajaan menutupi area tanah yang luas. Itu luar biasa tak tertandingi, seolah-olah binatang buas kuno yang besar berada di dalamnya. Seluruh struktur memiliki tata letak yang misterius dan memiliki semacam kekuatan aneh. Itu menyembunyikan kekuatan formasi dan 8 trigram misterius. Dengan semua struktur ini, akan sulit bagi individu yang kuat untuk masuk ke istana. Formasi misterius seperti itu akan mencerminkan bagian dari serangan musuh kembali ke penyerang. Tentu saja, para ahli dengan pencerahan yang luar biasa mendalam masih bisa menghancurkan formasi. Putri kerajaan telah tiba. Saat Nalan King berjalan ke pintu-pintu istana, para penjaga semua membungkuk dengan hormat. Nalan King mengangguk pada mereka dan berjalan ke istana dengan King Sui. Seluruh jalan itu mulus dan tidak terganggu. Dari waktu ke waktu, beberapa orang akan menyapa Nalan King. Setiap 100 meter, tangga batu lebar akan naik 10 meter. Di kedua sisi, berdiri bangunan. Tepat di depan adalah aula utama yang memiliki semacam perasaan surgawi, seolah-olah itu duduk di atas gunung. Seluruh istana bermandikan sedikit kejayaan Heavenly Daos. Istana membentang luas ke 4 arah. Danau-danau, bukit-bukit, taman-taman, dan sebagainya semuanya masif tak terkira. Ada beberapa binatang yang hidup di danau dengan ramuan berharga yang bisa berusia lebih dari 10.000 tahun. Nalan King dan King Sui tidak memasuki aula utama. Setelah berjalan agak jauh, mereka mulai menuju barat laut. Koridor di sini zigzag di setiap arah dan dimungkinkan untuk kehilangan arah selama kunjungan pertama di sana. Itu seperti labirin dan mereka berjalan ke tempat yang sepertinya milik istana biasa. Setelah masuk, ia menyadari bahwa istana itu sangat besar tetapi suasana interiornya masih mewah, tinggi dan lebar. Ada karpet merah yang terbuat dari kulit binatang di tengah lantai. Aula itu cukup kosong dan luas, tetapi dengan satu pandangan, King Sui sudah melihat pria di tengah aula. Dia bisa tahu bahwa pria ini adalah Kaisar Air. Pria itu tampak setengah baya, dia sangat tampan, dan memiliki aura yang kuat dan kaya di sekitarnya. Tubuhnya proporsional, tidak gemuk atau kurus, tetapi berdiri di sana, dia tampak seperti gunung raksasa. Matanya yang cerah memegang kebijaksanaan, keagungan, dan dominasi. Gadis kecil, ini, pria itu tampak senang melihat Nalan King. Ayah, ini temanku, dia mampu membantu klan Nalan. Nalan King berkata tanpa berbelit-belit. Petik 2, anak perempuan, beberapa tahun ini aku telah menganiaya kamu. Aku akan memberitahu klan Beiyuan bahwa kamu tidak lagi ada hubungannya dengan mereka, Kaisar Air berkata ketika ia mensurvei King Sui. Ayah, seru Nalan King ringan. Dengarkan aku, klan Nalan kami masih bisa melawan mereka dan kami akan melakukannya. Mereka tidak akan bergerak pada kita. Anak muda, aku bisa melihat kamu sangat berbakat. Ambil putriku dan tinggalkan tempat ini, tolong jagalah dia dengan baik. Kaisar Air berkata sambil memandang King Sui. Ayah, aku tidak kemana-mana, Nalan King berkata dengan tegas. Kamu sudah dewasa, aku sudah cukup banyak membantu kamu dalam beberapa tahun ini. Pergilah, aku masih bisa melindungi kalian berdua pergi, kata Kaisar Air dengan keras. Sepertinya kamu masih ayah yang baik. Kamu layak mendapatkan bantuan, King Sui nyengir. Kaisar Air mengerutkan kening, kebingungan tampak di wajahnya saat dia menatap King Sui. Kamu juga diracuni oleh serbuk hamburan Divinity. Jenis keracunan ini tidak ada obatnya, sangat langka dan berharga. Menggunakannya di tubuhmu tidak sia-sia, kata King Sui sambil melihat Kaisar Air. Kaisar Air tersentak, ketika matanya tajam berfokus pada King Sui. Ada sejumlah orang yang tahu tentang keracunannya, tetapi hanya sedikit yang tahu persis apa yang diracuninya. Namun, pemuda ini tahu, menyebabkan Kaisar mencurigai identitas aslinya. Kaisar Air sendiri tidak tahu siapa yang meracuninya, tetapi dia tahu kekuatan yang dimiliki pelakunya. Dia ingin King Sui membawa Nalan King pergi karena dia melihat pemuda bocah itu dan sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak mungkin menjadi penyebab di balik keracunan. Apakah kamu curiga bahwa akulah yang meracunimu? King Sui terkekeh. Ayah, bukan dia, itu aku yakin. Dia di sini untuk menyembuhkanmu dan seluruh klan racun, Nalan King cepat membujuk. Yah, aku mempercayai putriku, Kaisar Air tertawa. King Sui tahu bahwa dia benar-benar tidak membelinya, tetapi itu tidak relevan. Apakah berurusan dengan klan Beiyuan atau kekuatan lain, setelah kekuatan klan Nalan dipulihkan, mereka bisa berurusan dengan orang-orang ini sendiri. 2352. Nalan King tidak tahu mengapa dia memiliki keyakinan penuh pada King Sui, tetapi setelah ayahnya setuju, dia merasa sangat bahagia. Dia memandang King Sui, memberi isyarat bahwa dia bisa memulai prosedur untuk mengobati keracunan. King Sui menggosok hidungnya dan berjalan mendekat, bubuk hamburan Divinity berfungsi seperti namanya. Bahkan seorang individu ilahi dapat direduksi menjadi orang biasa. Bubuk itu tidak berakibat fatal, tetapi akan menyebabkan penurunan kekuatan seseorang. Kasus yang paling parah adalah ketika tulang mulai berserakan dan kamu menjadi cacat.
Anak muda, kamu sudah mengatakan bahwa racun ini tidak ada obatnya. Bagaimana kamu bisa memperlakukan aku? Kaisar Air tersenyum. King Sui mengagumi sikap tenang Kaisar Air. Jika orang lain yang menyadari bahwa mereka diracuni oleh Divinity Scattering Powder, tidak mungkin untuk tetap tenang ini. Kematian itu sendiri tidak menakutkan seperti menunggu. Bagi para pejuang, menjadi sia-sia adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Luasnya pikiran Kaisar Air sangat luas. Ketenangan kamu dalam situasi ini sudah menunjukkan bahwa kamu transenden, kata King Sui dengan tulus. Aku tidak bebas dan tidak terkendali. Aku hanya menerima nasib. Jika pemulihan tidak mungkin maka aku hanya bisa menerima ini. Tidak ada gunanya hidup dalam ketakutan. Tidakkah lebih baik menghabiskan hari-hari yang tersisa dengan bijak? Kaisar Air tersenyum hangat. Aku mengerti maksud kamu, tetapi sedikit yang bisa mencapai ini. King Sui sudah mulai merasakan denyut nadinya. Keracunan Kaisar Air serius dan kekuatannya telah dipangkas menjadi 3 triliun daos, sebuah bukti kekuatannya yang sudah kuat. The Sky Obstructing Crow pernah mengatakan bahwa dia bisa memasuki domain keempat. Namun, itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Di puncak kekuasaan Kaisar, kekuatannya telah melampaui 4 triliun tau. Kaisar Air sangat kuat, tidak mengherankan bahwa mereka akan bekerja sama untuk menggulingkan kamu. Di masa jayamu, kau akan menghancurkan mereka, kata King Sui, heran. Kamu bisa melihat kekuatanku. Kaisar Air tertegun. Kekuatanmu saat ini sekitar 3 triliun tau. Aku tidak tahu apakah itu karena keahlian kamu atau harta lainnya, tetapi tubuh kamu dapat menunda proses pembusukan. King Sui menarik tangannya. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, Kaisar Air berkata dengan kaget. Aku tidak tahu di mana kekuatanmu berada di Demon King Domain. Apakah kamu merasa nyaman untuk memberitahu aku? King Sui dengan penasaran bertanya. Tidak ada gunanya menyembunyikan ini. Yang terkuat memiliki sekitar 4,5 triliun tau kekuatan, terlepas dari beberapa Guardian Beast. Kurang lebih apa yang ditebak King Sui? Dia berasumsi bahwa tidak ada yang melampaui 5 triliun daos. Dia bisa menghancurkan seluruh domain dengan Divine Battle Puppet dan bahkan mungkin berurusan dengan Guardian Beast dengan bantuan beberapa teknik tambahan. Aku tahu bahwa kamu tidak sepenuhnya percaya padaku seperti yang sekarang. Jika diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan kamu, kami dapat memiliki pertempuran. Aku dapat dengan mudah dan cepat mengalahkan kamu. Ini harus membuktikan kepada kamu bagaimana aku bisa tahu bahwa kamu diracun. King Sui menyeringai dan berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Sui, Kaisar Air bisa merasakan ketulusan King Sui. Meskipun kekuatannya berkurang, visi dan kebijaksanaannya masih ada di sana. Awalnya, dia telah merasakan kekuatan King Sui, tetapi dengan cepat menjadi tak terlihat. Situasi seperti itu menunjukkan bahwa kekuatan yang ditampilkan sebelumnya palsu. Pemuda itu sudah jenius dengan kekuatan seperti itu, dan untuk itu dipalsukan membuktikan bahwa pria ini hanyalah seorang jenius jahat. Itu tidak perlu. Aku percaya kamu. Kaisar Air melanjutkan. King Sui tidak bersikeras untuk itu. Dia belum pernah menyembuhkan siapapun dengan keracunan bubuk Divinity sebelumnya, tetapi dia memiliki pengalaman menyembuhkan racun Black Ice Divine Worm. Karena itu, ia sudah memiliki terobosan dalam menghapus racun. Ketidaknyamanan melakukannya untuk mereka yang terinfeksi oleh Divine Scattering Powder adalah bahwa obat itu harus disuntikkan ke setiap bagian tubuh. Tapi bagi King Sui, semua ini bukan masalah besar. Menyegel pembuluh darahnya dengan jarum emas, ia memberi Kaisar pil pembersih tulang dan pil pencucian yang tidak murni, yang membersihkan semua kotoran dan racun yang berlebih. Setelah itu, jarum emas digunakan untuk membersihkan darahnya. Proses ini terlihat sederhana, tetapi selain ini, King Sui benar-benar tidak bisa berbuat banyak, terutama karena setiap bagian tubuh harus melalui perawatan. Kalau tidak, semua upaya akan sia-sia. Selain itu, perawatan harus dilakukan dalam keluar untuk mengusir semuanya sambil menyegel bit yang tidak bisa dikeluarkan. Waktu berlalu perlahan ketika Kaisar Air berubah menjadi abu-abu. Racun di tubuhnya telah naik ke permukaan kulitnya. Tetesan kecil keringat sudah menghiasi wajah King Sui. Nalan King secara alami mengeluarkan sapu tangannya dan menyeka keringatnya. Meskipun tindakan ini tampak alami, King Sui tersentuh oleh kehangatannya, terutama ketika tangan kecilnya yang hangat menyentuh wajahnya. Gelombang emosi yang tak terlukiskan mengalir di hati King Sui. Nalan King sendiri terkejut dengan gerakannya sendiri saat perasaan baru muncul dalam dirinya. Tetesan abu-abu dihapus setetes demi setetes menggunakan jarum emas. Hal-hal seperti ini hampir tidak berbau. Dengan setiap tetes zat abu-abu dihilangkan, warna kulit Water Emperor kembali normal. Pada saat yang sama, kekuatannya juga perlahan dipulihkan. Setengah jam kemudian, King Sui tidak berbicara setelah menyimpan jarum. Kaisar Air dapat mengatakan bahwa dia telah pulih sepenuhnya, tetapi masih belum dapat menerimanya. Dia bahkan tidak pernah berharap untuk disembuhkan, namun disinilah dia, sangat sehat. Nalan King menyerahkan secangkir air ke King Sui, mengatakan, minumlah. King Sui mengambil cangkir itu di tangannya dan tertawa. Wanita ini tidak bertanya kepada ayahnya bagaimana dia melakukannya terlebih dahulu, tetapi sebaliknya, menuangkan air untuknya. Tindakan seperti itu menyatakan bahwa dia khawatir tentang dia tidak akan langsung bertanya kepadanya bagaimana perasaannya. Kemudian dia melihat Kaisar Air untuk bertanya, ayah, bagaimana perasaanmu? Aku tidak percaya, tapi aku baik-baik saja. Kamu harus mengambil risiko dengan jenius semacam ini. Sang Kaisar Air terlihat jauh lebih santai. Melihatnya memberinya secangkir air, dia mengerti putrinya.
Meskipun itu berkaitan dengan menyembuhkannya, inisiatif seperti itu tidak mudah baginya, karena ia kehilangan melihat dia menyeka keringatnya. Yang lebih mengejutkan adalah dia tahu bahwa mereka hidup bersama. Tentu saja, dia juga tahu bahwa King Sui dan putrinya tinggal di kamar yang terpisah, tetapi hidup bersama sudah berarti banyak hal. Ayah, sampah apa yang kamu semburkan? Kamu tampak baik-baik saja sekarang. Terima kasih, King Sui. Nalan King berkata dengan gembira, melihat ke arah King Sui. Kaisar Air memiliki gelombang kehangatan di hatinya. Bukannya dia tidak mencintainya sebelumnya, karena kondisi tubuhnya, dia tidak bisa berbuat banyak. Itu juga untuk keselamatannya. Sekarang semuanya baik-baik saja, dia, sebagai seorang ayah, akhirnya bisa menghela nafas lega. Kesulitan-kesulitan yang dia terus tekan selama beberapa tahun ini tidak terlukiskan. Kaisar Air, aku tidak tahu siapa lagi yang diracun. Aku hanya bisa merawat 3 orang sehari, kata King Sui setelah berpikir sebentar. King Sui, kamu pasti lelah hari ini. Tunggu sampai kamu benar-benar beristirahat, usul Nalan King ringan. Putriku benar, Kaisar Air tersenyum. Wajah Nalan King memerah sedikit, ini adalah sikap pertamanya dengan kerentanan di sekitar King Sui. Ada masalah dengan ayahnya, dan juga perasaan yang tidak bisa dijelaskan. 2353. King Sui melihat Nalan King memerah. Pemandangan ini jelas dan jelas. Dia benar-benar menakjubkan. King Sui tercengang untuk waktu yang lama dan ketika dia tersentak dari itu, dia melihat Kaisar Air menatapnya dengan bercanda, sementara Nalan King memberinya tatapan aneh. Saudari King, kamu terlalu menakjubkan. Aku tidak bisa membantu tetapi menatap. Tolong jangan tersinggung. King Sui tertawa canggung. Jika itu hanya King Sui dan Nalan King, itu tidak akan aneh. Dia terlalu tak tahu malu untuk peduli tentang itu. Namun, ayahnya juga ada di sana. Tidak peduli betapa tak tahu malunya dia tidak akan berani berada di depannya. Haha, kamu bisa menjaga ketenanganmu di sekelilingnya dan memiliki aura yang benar. Jika kamu pikir kamu bisa mendapatkan putri aku, silakan. Aku akan mendukung kamu, Kaisar Air tertawa. King Sui menggosok hidungnya. Awalnya, Bei Wang Liefen telah mendorongnya untuk mengejar putrinya, tetapi Kaisar Air juga membawa gadis ini juga. Apakah anak-anak perempuan mereka benar-benar tidak menikah? Ayah, bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan orang luar untuk menggertak aku? Kata Nalan King, tercengang. Aku melakukan ini untuk kebahagiaan masa depanmu. Percayalah pada penilaian aku. Kaisar Air tertawa. Dalam sedikit waktu, Kaisar Air memerintahkan hidangan dan anggur senilai meja besar, mengundang King Sui untuk bergabung. Makanan itu hanya untuk mereka bertiga. Itu tidak baik bagi orang luar untuk mengetahui pemulihan Kaisar Air. Datang, kamu adalah dermawan klan Nalan. Ini roti bakar untukmu. Kaisar Air berdiri ketika dia memegang gelas anggur. Tidak apa-apa, mari kita tetap minum anggur dan tidak membicarakan hal ini. Aku tidak mungkin bisa mengalahkan bobot label ini. Ini adalah takdir bahwa aku bertemu dengan kakak perempuan King. Tanpa dia, kita tidak akan bertemu, kata King Sui jujur. Nalan King dan King Sui duduk berdampingan sehingga dia berbalik dan mencubit lengannya dengan sekuat tenaga. King Sui menyadari bahwa dia menyerupai seorang gadis muda dan dengan diam-diam mengulurkan lengannya untuk menghentikannya, memegang tangannya sejenak sebelum melepaskannya. Jantung Nalan King mulai berpacu, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan dengan kehadiran ayahnya. Wajahnya semerah tomat selama pertukaran ini. Gerakan genit mereka diambil oleh Kaisar Air, tapi dia pura-pura tidak bijaksana. Pemandangan itu membuatnya bahagia. King Sui dan Kaisar Air minum secangkir. Kaisar Air kemudian berbagi minuman lain dengan putrinya. Secara alami, King Sui dan Nalan King juga minum secangkir. Mereka sepakat untuk mulai merawat 3 orang setiap hari sejak hari berikutnya dan seterusnya. Kaisar Air tidak tahu apakah yang lain menderita di bawah serbuk hamburan dewa, tetapi King Sui mengatakan kepada mereka bahwa bubuk itu langka, mahal, dan berharga. Tidak banyak korban dengan bubuk yang tidak mencukupi. Mungkin ada pengecualian, tetapi kemudian itu akan terlalu boros. Istana Kekaisaran memiliki aula untuk Nalan King sehingga Kaisar Air meninggalkan pengaturan untuk King Sui ke Nalan King, tidak berkenan untuk melakukannya. Nalan King dan King Sui berjalan keluar dari aula dan menuju aula Nalan King. Mereka mencapai tujuan mereka tidak lama kemudian. Pintu utama aula bertuliskan, Istana King. Setelah berjalan masuk, ada halaman yang menuju ke aula. Namun, di tengah-tengah aula adalah lorong yang mengarah ke belakang. Di sisi halaman ada berbagai bunga dan tanaman, lantai terbuat dari tangga kuarsa. Sudah malam, kuarsa menyebarkan sinar hangat, yang menerangi aula seperti Istana Kekaisaran Surgawi. Dengan kecantikan seperti batu giok di sisinya, King Sui mendongak dan menatap ke angkasa. Ada bulan bundar, bangkit dalam semua kemuliaan cerahnya. Ketika dia berbalik untuk melihat Nalan King, dia juga terpesona oleh kecemerlangan bulan. Cahaya bulan seperti air, menyebarkan sinar tak berujung dari cahaya putih yang bersinar, membuat segalanya tampak seperti mimpi. Cahaya bulan dan keindahan. Malam masih muda dan aku sedang tidak ingin tidur. Bagaimana kalau kita bicara sepanjang malam? Kita bisa bicara tentang kehidupan, membicarakan aspirasi kita. King Sui tersenyum ketika memandang Nalan King. Dia tersipu sekali lagi. Setelah King Sui menyembuhkan ayahnya, dia merasa jauh lebih optimis. Stres dan beban meninggalkan tubuhnya, dan pikirannya berangsur-angsur berubah. Ternyata kamu juga memiliki lidah yang fasih. Jelas bukan orang yang baik, tegur Nalan King. Baik dan buruk hanya dipisahkan oleh garis tipis.
Baik hari ini mungkin menjadi buruk besok, dan mungkin kembali ke baik lagi. Ada juga penjahat besar dan penjahat kecil. Ada yang menjijikkan, ada yang lucu. Apakah kamu ingin aku menjadi buruk? King Sui tersenyum puas. Nalan King mengerti ekspresi King Sui dan bisa melihat dari mana asalnya. Dia benar-benar tertawa, tertawa kecil. Itu sangat menarik. Dia kemudian mengatakan kepada King Sui, aku hanya seorang janda dengan reputasi buruk yang hanya bertambah buruk. Kamu adalah elang di langit. Dengan sayapmu yang terbentang, dengan sangat cepat, kamu akan bisa terbang. Aku berterima kasih untuk kamu. Jika kamu tertarik pada seseorang seperti aku bersedia menjadi milik kamu. King Sui bingung dengan pernyataannya. Dia menatapnya, apakah aku terlihat seperti orang yang hanya menginginkan tubuhmu? Tidak, aku tahu kamu tidak. Bukan itu yang aku maksudkan, tapi aku. Kamu adalah permata surgawi di hatiku. Saudari Penatua King, Nona muda, Tuan muda, aku tidak akan membantu kamu dengan harapan mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Aku tidak tahu jika aku merasa seperti itu, tetapi jika aku jatuh cinta dengan kamu, aku akan mengejar kamu sampai kamu menjadi istri aku. Aku tidak pernah mencari imbalan ketika aku aktif membantu orang lain, terutama tidak dengan cara seperti itu. Jika aku tidak tahu bahwa kamu adalah seorang perawan, aku akan menerkam kamu hanya dengan pernyataan itu. Nalan King semakin memerah. Bajingan ini telah mengatakannya secara eksplisit. Apa yang dia katakan sebelumnya memang dimaksudkan untuk menyelidiki karakternya. Maafkan aku. Tolong jangan marah. Kamu pria sejati, kata Nalan King sambil menarik lengan baju King Sui dengan ringan. Baik, tidak apa-apa jika kamu hanya menguji aku. King Sui mengerti dan menamparnya dengan ringan. Rasanya enak dan goyang. Dia terjebak pada saat itu, murni karena kebiasaan. Dia menggosok hidungnya dan dengan canggung berkata, aku tidak mencoba mengambil keuntungan darimu. Itu hanya bagaimana aku digunakan untuk menggoda para wanita di rumah. Nalan King tidak terlalu marah, hanya sedikit terkejut. Dia menatap King Sui, itu metode pendisiplinan rumah tangga yang hebat. King Sui merasa lebih malu dan canggung, mengapa kamu tidak melakukan hal yang sama padaku? Pergilah ke neraka, Nalan King harus melihat sisi tak tahu malu dari dirinya. Namun, dia masih tertawa, memikirkan bagaimana mereka baru saja bertemu dan bagaimana mereka sekarang. Meskipun hubungan mereka berubah menjadi aneh dan bagaimana pria ini sangat tidak tahu malu, dia tidak menyukai ini. Sebaliknya, dia sedikit senang. Ayo tidur di sana malam ini, kata King Sui sambil melihat sekeliling dan menyadari ada beberapa kamar. Nalan King secara alami mendengar kesalahan dalam kalimatnya, tetapi memilih untuk mengabaikannya, mengatakan, aku akan membantu kamu menemukan kamar. Apakah kamarmu besar? Kata King Sui sambil berjalan. Bahkan tidak bermimpi tentang itu, kata Nalan King menghina. Nona, keluarkan pikiranmu dari selokan. Aku hanya bertanya seberapa besar kamar kamu. King Sui tertawa. Itu pikiranmu yang kotor. Nalan King belum pernah diejek sedemikian rupa sebelumnya. Berada di dekat King Sui, dia mengatakan hal-hal yang belum pernah dia katakan sebelumnya. Itu adalah pengalaman baru baginya. Baik otak dan emosinya diserang, dan perasaan hatinya tersentak. Mungkinkah ini sensasi jatuh cinta? 2354. King Sui merasa bahwa Nalan King murni dan tidak tercela. Sikapnya terhadap orang lain sangat dingin. Dia janda dan terlihat sangat dewasa, sehingga King Sui merasa bahwa untuk tipe wanita ini menjadi cantik dan menawan, itu akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Bahkan mungkin tidak mungkin karena sulit untuk mengubah karakter seseorang. Dengan demikian banyak orang merasa puas mengubah wanita yang dingin menjadi wanita yang menarik dan ceria. Penampilan Nalan King yang agak senang dan agak marah saat ini menghantam King Sui dengan keras. Wanita ini mungkin tidak sedingin Tante Lingyan, tapi dia tidak kalah dengan cara apapun. Tante Lingyan memiliki tipe dingin yang indah dan patut ditiru. Nalan King, di sisi lain, memiliki ketidakpedulian di bawah fasad dingin. Ketidakpedulian terhadap segalanya, ini membuat banyak orang tidak dapat bertindak secara alami di sekitarnya dan dengan demikian sangat memengaruhi emosi mereka. Baiklah, baiklah. Bahkan jika aku kotor, bisakah kamu memberi aku kesempatan untuk menjadi bersih? Kamu tidak bisa terus memanggil aku kotor tanpa alasan. Setidaknya katakan padaku bagaimana aku bisa menebusnya. King Sui berkata dengan gembira. Bersihkan pikiranmu. Nalan King bahkan tidak menyadari bahwa nadanya berbeda dari sebelumnya. King Sui bisa tahu, tetapi dia tidak akan memanggilnya karena takut akan rasa malunya. Dia memiliki kulit yang sangat tipis, jadi yang terbaik adalah membiarkannya menyadarinya sendiri. Tidak akan lama, mungkin dia sudah sadar tetapi tidak ingin kembali normal. Namun, pada akhirnya, Nalan King masih membawa King Sui ke kamarnya karena kamarnya dekat dengan King Sui. Itu hanya 2 kamar tidur di istana besar. Itu bukan pertama kalinya King Sui memasuki kamar tidur seorang gadis. Tidak ada yang istimewa, karena baru saja didekorasi. Itu juga pertama kalinya Nalan King masuk karena dia belum lama tinggal di sini. Ruangan itu bersih. Bersih, sebenarnya. Rasanya sangat murni dan bersih. Sofa, tempat tidur, dan tempat tidur semuanya putih salju. Meskipun warnanya kusam, itu tidak mempengaruhi estetika, ruangan itu tetap terlihat bagus. Setelah malam yang lancar, King Sui mulai menyembuhkan pelan Nalan keesokan harinya. Dia menyadari bahwa hanya beberapa dari mereka yang menderita bubuk abadi. Sebagian besar bahkan tidak terpengaruh. Bahkan jika itu bukan immortal powder, itu adalah racun yang menakutkan karena orang yang membuat racun itu sangat ahli.
Jika King Sui tidak memiliki teknik visi surgawi, tidak akan ada cara untuk membebaskan mereka dari racun. Mereka berhasil menghemat waktu untuk menghilangkan racun itu, tetapi masih benar bahwa para prajurit klan Nalan yang kuat semuanya diracun. Orang yang melakukan ini memiliki keterampilan yang luar biasa, mampu meracuni Sui Huang dan sekelompok prajurit yang diam-diam. Ini tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Meskipun Tuan Racun sangat diuntungkan, ini berada dalam bidang kekuatan tertentu. King Sui dapat melihat melalui kekuatan Kaisar Air, dan pada akhirnya, prajurit yang kuat memiliki metode mereka sendiri untuk melawan racun. Racun itu sendiri bukan penopang untuk mengatasi perbedaan absolut. Poison Master dapat peringkat di papan peringkat tangguh, tetapi tidak bisa menyapu tempat teratas dengan kekurangan ini. Namun, King Sui sangat tertarik pada Master Racun ini, karena tidak mungkin ada beberapa nama. Siapapun Master Racun ini mungkin akan memiliki prospek tanpa batas di masa depan. 3 hari telah berlalu tanpa insiden besar. King Sui telah menyembuhkan beberapa ahli terkuat Kaisar Air. Klan Beiyuan menunggu di luar untuk King Sui dan Nalan King karena mereka tidak berani melibatkan istana kekaisaran. Bukannya mereka tidak berani, tetapi lebih seperti tidak perlu. Mereka hanya perlu menunggu dengan sabar. The Divinity Scattering Powder dan racun lainnya akan segera berlaku, menghilangkan semua hambatan dan kekhawatiran untuk masa depan. Sui Huang telah mendapatkan kembali kekuatannya sebelumnya selama periode waktu ini. Kekuatannya sekarang sekitar 4,5 triliun daos, sedikit mengalahkan King Sui, yang berada pada 4 triliun daos. Nalan King tidak diracuni dan kemampuannya dianggap baik di kalangan generasi muda. Tentu saja, kekuatan yang harus diperhitungkan. Namun, dia tidak bisa menyamai para ahli yang lebih tua seperti ahli keracunan di klan Nalan, masing-masing dengan 2,5 triliun Tao atau lebih dari kekuatan. King Sui mengakui bahwa lawan mereka tidak akan lemah, mungkin tidak lebih lemah dari klan Nalan. Lebih buruk lagi adalah kenyataan bahwa klan Beiyuan tidak sendirian dalam koalisi puluhan kekuatan ini. 3 orang lainnya sembuh hari ini, 2 pria datang mencari King Sui untuk minum. Mereka kira-kira seusia dengan King Sui. Bahkan King Sui tidak tahu apakah mereka lebih tua darinya. Ini karena mereka adalah saudara laki-laki Nalan King, Nalan Jin dan Nalan Kang. Mereka adalah adik laki-laki Nalan King dan berterima kasih atas bantuan King Sui. Meskipun mereka menebak tentang hubungan King Sui dan Nalan King, mereka tidak menyentuh subjek itu. Melihat saudari mereka bahagia, itulah yang mereka inginkan, itulah sebabnya mereka berharap bahwa lelaki ini akan menjadi saudara ipar mereka. Menjadi dokter hanyalah nilai tambah. Ini adalah pertama kalinya saudara perempuan mereka menunjukkan minat pada seorang pria. King Sui telah menyelamatkan seluruh klan Nalan sehingga saudara-saudara Nalan telah lama memperlakukan King Sui sebagai anggota keluarga. Tidak ada yang tidak akan mereka lakukan untuk membayar King Sui. King Sui merasa bahwa kedua orang ini tidak buruk. Meskipun jauh lebih lemah dari Nalan King, kekuatan mereka masih bisa dilewati. King Sui tidak menghakimi mereka dengan kekuatan mereka, tetapi oleh karakter mereka. Kakak ipar, Nalan Kang tanpa sengaja memanggil. King Sui tertegun sejenak. Suara pemalu dan bingung Nalan King berdering, Nalan Kang, bicara lagi omong kosong dan aku akan mengalahkanmu. Hehe, ayo minum, Nalan Kang tertawa dan berkata. King Sui senang minum bersama mereka, tapi dia akan menoleh untuk melihat Nalan King dari waktu ke waktu. Apa yang kamu lihat? Kata Nalan King singkat ketika dia menatapnya. Penatua King, kamu anggun dan anggun tiada banding. Mengapa orang tidak dapat melihat kamu? King Sui minum anggur. Kehadiran anggur yang baik dan seorang wanita cantik memberinya perasaan yang baik. Nalan King tidak menjawab tetapi merasa aneh bahwa dia merasakan sesuatu yang istimewa setiap kali dia mendengar pujian darinya. Mungkin dia benar-benar jatuh cinta padanya. Klan Beiyuan. Apa? Nalan Jian telah disembuhkan. Beiyuan Chao berdiri dari kursinya, wajahnya dipenuhi dengan segala macam kemarahan. Ada banyak orang di bawah tetapi yang menjawab adalah orang tua. Dia mengenakan atasan hitam dengan kerangka putih dijahit di atasnya. Setipis kayu bakar, dia mengeluarkan aura dingin dan pucat. Iya, The Divinity Scattering Powder tidak memiliki obat penawar. Bahkan aku tidak bisa mengembalikannya. Orang tua itu berkata dengan tidak percaya. Lalu bagaimana? Apakah kamu melihat sesuatu yang salah? Tanya Beiyuan Chao, tidak ingin menerima kebenaran. Aku yakin dengan penampakanku. Dia pasti telah menggunakan semacam harta atau pil obat. Namun, bahkan jika itu adalah harta atau pil obat, itu tidak akan menyembuhkannya. Ini benar-benar membingungkan. Petik 2. 2355. Raja Hantu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beiyuan Chao bertanya, pertanyaannya penuh kegelisahan. Kekuatan klan Nalan masih membuat Beiyuan Chao ketakutan. Pada puncaknya, klan Beiyuan hanya bisa mengandalkan ahli eksternal untuk melawan mereka. Adapun klan dan kekuatan lokal lainnya, mereka semua mengambil klan Beiyuan sebagai pemimpin mereka. Cari tahu semua orang kuat yang telah direkrut klan Nalan. Kita harus menyingkirkan mereka. Jika tidak, ada kemungkinan besar bahwa upaya kita akan sia-sia. Mata mengerikan pria tua itu bersinar dengan kesuraman ekstra. Tai Long, selidiki. Cobalah untuk mencari kejadian aneh di klan Nalan, dan jangan tinggalkan satu petunjuk pun, perintah Beiyuan Chao. Seorang pria parubaya tiba-tiba berdiri, aku akan segera pergi. Ini menyangkut nasib klan, jadi semua orang sangat terbuka. Raja Hantu berasal dari sekte yang sangat menonjol di wilayah lain.
Dia telah diusir dari sekte, tetapi berhasil menjadi ahli tertinggi sendiri, meskipun tidak mampu untuk kembali. Dia selalu berada di rumah klan Beiyuan dan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Dia menjalani kehidupan yang baik dengan mereka dan juga telah melakukan banyak hal untuk klan Beiyuan dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkan klan untuk makmur dan menjadi salah satu yang terkuat, tepat di bawah klan Nalan. Ada harapan untuk menggantikan mereka sebagai hegemon bangsa air. Mereka hanya sepelemparan batu dari kesuksesan. Namun, bencana seperti itu telah terjadi. Ini tentu saja merupakan pukulan mental yang parah bagi seluruh klan. Karena itu, perlu untuk menyelidiki kasus penyembuhan Kaisar Air dan apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Jika mereka membiarkan klan Nalan melakukan serangan balik, mereka akan melakukannya. Seiring waktu berlalu, King Sui menjadi lebih dan lebih santai. Jumlah individu yang kuat di klan Nalan secara bertahap meningkat, sementara tekanan pada dirinya menjadi semakin kecil. Sekarang setelah dia menyembuhkan anggota klan Nalan, bertarung melawan klan Beiyuan tidak akan membutuhkan banyak usaha. Namun, apakah dia harus memainkan peran atau tidak dalam pertempuran, hanya waktu yang tahu. Hari ini, setelah merawat banyak pasien, Nalan King dan King Sui pergi ke jalan-jalan untuk berbelanja. Jalan saat ini istimewa karena tidak ada gerbong yang diizinkan. Semua orang harus berjalan kaki. Ini bukan pertama kalinya mereka berdua pergi berbelanja bersama. Jalan pejalan kaki juga disebut jalan pasangan. Nama itu berasal dari kenyataan bahwa ada banyak pasangan yang berseliweran, dengan penuh cinta berpegangan tangan, dengan lengan di pinggang masing-masing. Orang-orang di sana semuanya relatif lebih muda, dan ini adalah pertama kalinya mereka berdua datang ke jalan ini bersama. King Sui baik-baik saja dengan datang ke sini ke Pedestrian Street, atau lebih tepatnya, Couple Street. Itu bukan pertama kalinya King Sui di sana, tapi itu adalah pertama kalinya Nalan King datang ke sini sendirian dengan seorang pria. Dia, secara alami, merasa sedikit bingung. Banyak orang di sekitar mereka semua bersikap intim. Bahkan ada beberapa pasangan yang berani berciuman. Suasananya mirip dengan dunia masa lalu, atau mungkin bahkan lebih terbuka. King Sui, mari kita ganti lokasi, ya. Nalan King berkata dengan kaku. Mengapa? Bukankah tempat ini nyaman dan tenang? King Sui menjawab dengan sedikit senyum di wajahnya. King Sui memandang sekeliling dengan baik, sebelum ekspresi pemahaman menyapu wajahnya. Dia meraih telapak tangannya yang kecil dan berkata, maaf, aku mengabaikan perasaanmu. Nalan King agak panik, tapi dengan lebih tidak percaya dia melirik King Sui. Dia pikir dia salah dengar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Dia hanya meremehkan ketidakberdayaan pria ini. Dia mencoba menarik tangannya 2 kali, tetapi tidak berhasil, kami bahkan tidak menjalin hubungan. Kamu tidak diizinkan memegang tangan aku. King Sui dengan malu-malu tersenyum, aku di sini sendirian, tetapi kamu memiliki keluarga dan orang-orang terkasih di sini. Tidak bisakah kamu sedikit kehangatan? Nalan King kehilangan kata-kata, detak jantungnya mulai berdetak kencang. Sebelumnya, saat makan, dia memegang tangannya, tapi itu hanya untuk sementara waktu. Kali ini, dia ditangkap dengan kuat olehnya. Dia merasa sangat gugup sehingga telapak tangannya mulai berkeringat. Kamu terlihat gugup, King Sui menyeringai padanya. Kamu berharap, aku hanya akan berpura-pura membawa hewan peliharaan. Nalan King menghindari tatapannya, tetapi wajahnya memerah. King Sui terkejut dengan rasa malu wanita yang tampak dingin ini. Pada saat itu, kulit pipinya yang lembut dan lembut berwarna merah tua, dan itu sangat menarik. Pemandangan seorang wanita cantik memerah sangat agung, menyalakan api dalam jiwa orang-orang dengan daya tarik fatal. King Sui memegang tangan lembutnya yang sehangat batu giok. Dia menggunakan jari untuk melacak telapak tangannya dengan ringan, menyebabkan Nalan King gemetar sedikit. Dia dengan tegas memperingatkannya, jika kamu melanjutkan tindakan licikmu, kamu tidak lagi diizinkan untuk memegang tanganku. Semakin sedikit orang yang pergi. Ketika mereka berjalan melewati sebuah kios kecil, seorang wanita tua dengan hangat tersenyum dan memanggil mereka, kalian berdua. Istrimu sangat cantik, jepit rambut ini pasti cocok untuknya. Petik 2. Jepit rambut itu berwarna putih dan jernih, cerah dan transparan seperti batu giok. Perasaan dalam usus King Sui memberitahunya bahwa objek ini tidak umum. Bahkan, sepertinya cukup langka. Jika King Sui menemukan ini sendiri, dia mungkin akan membelinya. Namun, itu adalah pertanyaan dari wanita tua yang memegangnya dan mencoba untuk menjualnya. Berapa harganya? King Sui mengulurkan tangan untuk mengambil jepit rambut sambil bertanya. Itu tidak bisa dibayar dengan uang, hanya dengan nyawamu. Wanita tua itu memulai kalimatnya sambil tersenyum, tetapi tiba-tiba berteriak di akhir. Jepit rambut yang dia pegang di tangannya segera ditembak ke arah tenggorokan King Sui. Semuanya terjadi terlalu cepat, tapi sayang sekali wanita tua itu meremehkan keterampilan King Sui. Melihat jepit rambut putih sekarang, itu sepertinya senjata yang cukup tajam. King Sui dengan tenang mengulurkan tangan, dan mencubit pergelangan tangannya dengan keras. Kaca. Pada saat yang sama, dia menekan kunci acuan miliknya, menyebabkan seluruh tubuhnya lemas. Pada saat ini, orang-orang yang lewat di sekitar mereka mulai berserakan, tetapi beberapa badan yang sibuk masih berdiri di sana mengawasi. King Sui hanya melambaikan tangannya dan wanita tua itu berubah menjadi wanita parubaya yang memucat dan menatap King Sui dengan ganas. Jawab aku, siapa kamu? King Sui dengan ringan bertanya. Kamu bisa saja membunuhku. Aku tidak akan pernah mengungkapkan siapa aku, wanita itu dengan dingin mengejek.
Mengapa kamu ingin membunuhku? King Sui terus menginterogasi. Adalah sia-sia untuk terus bertanya. Lagi pula aku tidak akan pernah memberitahumu. Biarkan aku menebak. Ketika aku pertama kali tiba di sini, aku tidak menyinggung siapapun. Jika aku harus menunjuk seseorang, itu adalah klan Beiyuan. Aku tidak peduli siapa kamu, tetapi aku akan mengklasifikasikan kamu di bawah klan Beiyuan. King Sui menyeringai. Terserah, kata wanita itu, ekspresinya tenang. Karena kamu berani datang dan membunuhku, kamu harus menjalani hukuman olehku. Oh, bagaimana aku akan menghukummu? Sister Nalan King, apakah kamu punya ide? King Sui tidak mengendurkan cengkeramannya di tangan Nalan King. Aku tidak tahu, kata Nalan King dengan jujur. Wanita ini sedikit lebih tua. Jika aku menghapus kekuatan kultivasinya, menelanjanginya dan melemparkan pakaiannya ke jalan-jalan dengan pengemis, bukankah kamu pikir para pengemis akan berterima kasih kepada aku? King Sui berkata dengan sangat serius. Nalan King menggigil, tetapi wanita itu bahkan lebih takut. Dia menatap King Sui dengan dingin, kamu monster. Aku tidak pernah bersikap lunak pada orang yang menginginkan aku mati. Karena kamu tidak ingin bekerja sama dengan aku, mengapa aku harus melepaskan kamu begitu saja? King Sui tersenyum, sebelum menjangkau dan menghapus kekuatan kultivasinya. Jika kamu membiarkan aku pergi, seberapa jauh aku akan diizinkan untuk pergi? Wanita itu menghadapi dilema yang kuat di dalam. Jika dia mengungkapkan informasi, dia pasti akan mati. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia juga akan mati. Jika dia mengungkapkan informasi dan diizinkan melarikan diri, mungkin masih ada peluang kecil untuk selamat. King Sui berpikir sejenak, jika apa yang kamu katakan itu benar, dan berguna bagi aku berjanji kepada kamu bahwa aku akan memastikan keselamatan kamu. Namun, jika kamu berbohong kepada aku akan menunjukkan kepada kamu apa artinya menjadi lebih baik mati. Aku memiliki teknik yang akan menyiksa kamu, tetapi pastikan kamu tidak akan mati, menderita kerinduan akan kematian. Terima kasih sudah subscribe Penatua.